Isa. Itu dasarnya. Ditanya apa, jawabnya apa. Makanya saja sudah makin banyak bicara kau, makin mabok kau. Dalbo, siapa yang lebih? Ya. Kau lebih botol dari Kainama atau Kainama lebih botol dari Yesus kau? menyampaikan bahwa Yesus sendiri mati dalam keadaan terkutuk untuk menebus dosa waris yang dari Adam. Nabi kata Paulus adalah penjahat? Di mana Tuhan kata Paulus adalah penjahat? Oh, mau? Di mana? Di mana? Di mana? Tunggu. Di mana Nabi kamu dan Tuhan kamu kata Paulus adalah penyesat, penjahat? Di 2 Korintus 1:11. Di 2 Korintus 11 nomor 8. Di kitab kamu. Di 2 Korintus 11 nomor 8 apa katanya? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Di mana Dalbo? Di mana Nabi kamu dan Tuhan kamu pernah kata Paulus adalah penyesat? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Baik. Nah, kamu boleh diam. Jawab. Di mana Nabi kamu dalam hadis-hadisnya? Tuhan kamu dalam kitab kamu pernah kata Paulus adalah penyesat, penjahat. Di mana? Baik. Baik, saya jawab. Enggak penting menceritakan Paulus, kan Paulus sudah diceritakan kejelekannya di Biblos. Kamu tahu Paulus penyesat, sedangkan Nabi di Biblos tidak tahu. Di Bible, di Bible. Kenal Paulus. Baik. Pak Dimas didengarkan ya. Kamu dengarkan. Dengarkan. Kalau Nabi Muhammad tidak mengenal Paulus, Pak Yesus sendiri tidak mengenal Paulus, tetapi Yesus memberikan warning kepada Pak Paulus. Di dalam Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Siapakah serigala yang buas ini? Kamu tidak kenal Paulus, macam mana boleh kamu kenal Paulus? Saya kenal Paulus melalui tulisan-tulisannya. Ternyata Paulus ini adalah serigala yang buas. Di mana ini dari Tuhan kamu? Di mana Yesus pernah ketemu Paulus? Ini pernyataan Yesus. Di mana? Bagaimana kamu boleh lebih tahu Paulus dari Tuhan kamu? Paulus itu adalah penghuni neraka bersama Karesten. Dalilnya di mana Tuhan kamu kata Paulus penghuni neraka? Di mana? Baik. Di mana Tuhan kamu kata Paulus adalah penghuni neraka? Dengarkan, Pak. Di Matius 23:15. Bukan Matius, kitab kamu. Di mana di Tuhan kamu kata 23:15. Nabi Muhammad ya mengenal Paulus sedangkan dia tidak sejaman. Akalmu ada enggak? Makanya betul penyampaian saudara tadi bahwa Yesus Nabi kamu 600 tahun, kamu 2000 tahun selepas Paulus. Betul mati akal ini orang ini. Ditanya apa jawabnya? Nabi kamu 600 tahun selepas Paulus, kamu 2000 tahun selepas Paulus. Neraka. Paham? Macam mana kamu boleh lebih pintar dari Nabi kamu? Saja. Di sini Yesus menyampaikan, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapakah dia itu? Hai kamu orang munafik. Itu ahli Farisi yang munafik yang Yesus panggil ulama.
menjadikan ular satu orang beludak. saja menjadi Itu penganut adalah agamamu, dan ahli-ahli sesudah ia Farisi yang bertaubat, Yesus panggil ular beludak kamu dan menjadikan dia munafik. orang neraka. Sementara yang Paulus dua adalah kali lebih ahli jahat Farisi daripada yang kamu itu sendiri. Jadi Dimas ini bukan masuk ular neraka menurut beludak. Yesus. Dalbo, bagaimana kau boleh lebih pintar dari Nabi dan Tuhan kamu? Coba Pak, ini sepertinya sudah dituspol ini. Dituspol oleh pendeta sehingga dia nggak bisa berbicara. Kamu boleh lebih kenal Paulus berbanding Tuhan dan Nabi kamu yang Kenapa diturunkan Bandal, Bu? Kalau ada Mesinnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede Abanda. Iya. Ada masih ada saudara Kristen masih ada di sini. Ada Pak Dede Abanda. Oke. Kita mulai ya. Teman-teman mohon izin ya. Bang Dalbo, Ya, makasih silakan. Silakan, Bang. Silakan. Baik. Kalau umat Islam itu memandang orang-orang Kristen ini, di dalam Al-Quran dikatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang Kristen sembah itu hanyalah setan yang durhaka. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Jadi menurut Islam, di luar Islam, khususnya Kristen itu hanya menyembah setan. Nah, kita lihat Paulus berkata di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Di sini Kristus ini siapa? Saudara siapa namanya? Saudara Kristen. Ini yang terkutuk di sini siapa, Bang? Yang disebut Kristus yang telah terkutuk ini siapa? Silakan Pak Dede. ayat mana itu? Galatia 3 nomor Ayat mana? 13. Baca penuh, bayangkan ayat Galatia itu. 3 nomor besar. 13. Yang Iya, terkutuk di sana itu siapa? Yesus atau Yudas? Bacakan ayat. Bacakan, Ayat 10, bacakan. Cara 11, tipu-tipu 13. gereja nggak berlaku di sini. Nanti dulu Zuma. Yesus Ayat telah 10, menebus kita. berita buruk. 11, berita Kristus baik. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, Kristus di sini siapa? Yesus Kristus. Oke, menebus. Yesus. Oke, Yesus. Di sini Yesus terkutuk nggak menurut dalil ini? Dia menjadi terkutuk karena Oke, kita. bagus. Dia Oke. menggantikan Jadi di sini kutukan dosa Oke. ke atas dirinya. Oke, di Dia sini- adalah manusia suci. Nanti ada dulu. Udah. Relax. Banyak cerita kau. Di sini dikatakan Yesus terkutuk. Oke. Baik kamu maupun seluruh Kristen sedunia mengatakan Yesus itu terkutuk karena dosa-dosa coli kalian, kan gitu. Nah, sekarang di dalam 1 Korintus 12 nomor 3 dikatakan begini, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada orang yang karena Roh Tuhan bisa berkata terkutuklah Yesus. Paham? Berarti
oleh roh apa sampai Kristen mengatakan terkutuk Yesus? Karena tak ada orang yang mampu berkata terkutuklah Yesus oleh karena roh Tuhan. Lalu kalian mengatakan Yesus terkutuk itu atas bimbingan roh apa? Jawab. Penyakit kita lah yang dipikulnya, saya tidak, kesengsaraan kita lah saya yang tidak sedang ditanggungnya. di situ. Saya tidak ke situ. Jangan pakai tipuan gereja. Dengarkan dulu. 1 Korintus 12 nomor 3. Juma, Ya. kau bilang jawab tapi kau dijawab tapi langsung apa ribut? Gimana? Saya suruh dia jawab, tapi apa yang dia tunjukkan? Tipuan-tipuan. Saya tanya, di dalam 1 Korintus, dengar. 1 Korintus 12 nomor 3. Dengar. Jangan sampai kamu turun juga. Dengar. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh roh Tuhan dengan berkata terkutuklah Yesus. Oke? Di situ dikatakan tidak ada orang yang dapat berbicara terkutuklah Yesus oleh karena roh Tuhan. Nah, kalian mengatakan Yesus terkutuk itu karena bimbingan roh apa? Jawab. Jawab, roh apa yang membimbing kamu mengatakan terkutuklah Yesus? Roh apa itu? Dia dikatakan terkutuk karena dia mengambil kutukan itu bagi pengikutnya, pengikut Nah, itu yang kutanya, roh apa yang membimbing kalian mengatakan fitnah besar terhadap Yesus itu? Roh apa yang membimbing kamu mengatakan Yesus itu terkutuk? Roh apa? Roh apa? Lah ini dikatakan oleh Paulusmu sendiri. Tidak ada orang yang dapat berkata oleh karena roh Allah terkutuklah Yesus. Tidak ada. Kalau tidak ada orang dibimbing roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, lalu roh apa yang membimbing dan merasuki kalian sampai kalian mampu mengatakan Yesus itu terkutuk? Roh apa? Sekarang kau jawab dengan iman kami ya Juma ya. Manusia pada zaman itu semua ini sudah terkutuk. Jadi udah terkutuk dengan dosa. Mati meja. Jadi kutuk itu diambil sama Tuhan kami untuk mewakili kami di sana di kayu salib. Itu iman kalian yang saya tanya. Roh apa yang membimbing? Roh apa yang membimbing kalian memfitnah Yesus mati terkutuk? Itu loh pertanyaan saya. Bukan perkataan Paulus secara pribadi. Dia mengatakan ada tertulis ya. Ada tertulis itu bukan perkataan dia. Paham nggak Juma? Woi, paham nggak? Tertulis di mana? Lah, coba dibaca ayatnya. Jangan kau framing-framing ayat saya kita. Saya tahu. Sekarang Paulus pertanyaan saya, mengatakan tertulis ada di mana? tertulis. Ya tertulis Tertulis di mana? Tertulis di mana? Ya dibilang ada tertulis kok tertulis Iya, di mana? tertulis di mana? Ya kan dia bilang itu ada tertulis kan. Ya kalau tidak ada tertulis bukan percakapan perkataan dia pribadi. Di mana Woi, tertulis? Di mana tertulis? Ayo. tidak dijelaskan dia tertulis di mana. Kusiksa kalian. Assalamualaikum Jurung dan Zuma. Assalamualaikum Bang Darko. Wabarakatuh. Mau dia tertulis di Waalaikumsalam warahmatullahi jidatmu, wabarakatuh. tertulis di pantatmu, Udah ya tertulis di di Juma, bokongmu. jangan framing ya. Yang Ayat pasti itu nggak dengarkan, nyambung. yang pasti tidak ada seorang pun yang dapat berkata terkutuklah Yesus kalau karena bimbingan roh Allah. Sekarang roh apa yang membimbing Kristen dalam hal ini bapaknya yaitu Paulus sampai dia berani berkata terkutuklah Yesus? Roh apa yang membimbing Paulus sampai dia mengatakan itu? Jawab. Perkataan dia, bro. Woi, Jawab. udah dijawab, bukan perkataan dia. Dia cuman mengutip, ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Tidak, Gitu loh. kamu jangan nipu-nipu. Bukan loh, kok nipu? Coba Jangan dibuka. kau Coba kau nipu-nipu. buka. Dia Coba kau mengatakan buka. Yesus terkutuk.
Di mana ayatnya? Ayo coba. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Iya, dengan jalan mana menjadi kutuk. Mana dibilang Paulus mengatakan Dengan Yesus jalan terkutuk? menjadi kutuk. Dengan Menjadi jalan kutuk. menjadi kutuk. Nah, bukan Yesus memaki kan? Yesus bukan Paulus telah memaki, menebus bukan. Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Itu dalilnya. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki Paulus sampai dia mampu mengatakan Yesus itu Dia nggak terkutuk? Jawab. mengatakan, dia mengutip, ada tertulis itu kutipan. Gimana sih kaum ini ya? Kok nggak Nah, berarti Paulus ini mengutip tulisan tersebut dikarenakan dia melihat Yesus ini terkutuk atau tidak? Menjadi Maksudnya gimana? kutuk bukan terkutuk, Bang. Menjadi kutuk, menjadi batu, menjadi mobil. Berarti dia menjadi mobil itu berarti dia mobil. Ini menjadi terkutuk berarti dia kutuk. Rusak Menjadi otak kalian kutuk. memang ini. Menjadi kutuk. Iya, Menjadi dia kutuk karena kita manusia yang awalnya. Nah, sekarang bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Yang saya tanya, Kenapa roh dia apa? Roh apa yang membimbing kalian sampai kalian mampu memfitnah Yesus sebagai orang yang terkutuk untuk menebus kalian dosa-dosa kalian? Fitnah itu muncul dari mulut kalian dibimbing oleh roh apa? Ingat, 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada seorang pun yang dibimbing roh Allah yang mampu berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Nah, sementara kalian semua terstruktur, terencana, masif mengatakan Yesus itu menjadi kutuk karena dosa kalian. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbing kalian mampu mengatakan itu? Jawab. Mana dalilnya? Mana dalilnya kami mengatakan bahwa Yesus terkutuk? Lalu yang mati digantung salib di atas tiang pohon terkutuk itu siapa? Itu menjadi kutuk, bukan kita mengatakan. Itulah yang Bedakan saya menjadi katakan. kutuk, Bang. Itulah yang saya katakan. Yesus menjadi kutuk. Lebih Ia parah menjadi lagi. kutuk karena pada awalnya kami manusia, abang juga bukan Oke. kami saja, bukan Kristen Oke. saja. Kamu orang abang Kristen, semua pemakan itu babi, terkutuk pada pemakan awalnya. monyet, pemakan setan, Maka Yesus datang berdosa, untuk dan dosa menggantikan kalian, kami dan kutuk kalian dilimpahkan kepada Yesus. Pertanyaan saya, ketika kutuk Anda dilimpahkan kepada Yesus, maka yang terkutuk di sini siapa? abang harus tahu Yesus itu menggantikan kami, Yesus bukan kami saja, tetapi abang yang harusnya tadinya Anda yang terkutuk karena dosa Anda, sekarang dilimpahkan kepada Yesus. Maka yang terkutuk sekarang itu Yesus. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbing kamu mengatakan Yesus itu terkutuk? Oke. Jawab. Contoh begini, saya kasih contoh. Abang utang sama saya 100 ribu lah. Tetapi saya Ditanya apa? tetapi juru selamat saya yang menggantinya. Nah, sekarang yang saya punya menggantinya. utang sama ente 200 ribu. 200 ribu. Kemudian utang saya itu ditanggung oleh Dinda Dilunaskan. Ardiansa. Dilunaskan, bukan diganti, dilunaskan. Sekarang yang menanggung utang saya siapa? Bukan menanggung, yang melunaskan itu kan Bang Ardiansa. Oke. Yang menanggung kemudian dan yang melunaskan itu adalah Dinda Ardiansa. Berarti utang tadi itu melunaskan gitu. Ya, berarti utang Itu. tadi itu mau tidak mau Dinda Ardiansa harus mati demi untuk menghapus utang saya. Betul? Betul. Melunaskan. Dinda Ardiansa harus terkutuk menanggung utang saya. Betul? Betul. Nah, sekarang Itulah, pertanyaan saya, siapa yang ngajarin ente, roh apa yang merasuki ente mengatakan Yesus menggantikan kutuk yang harusnya untuk Anda menjadi dia yang kutuk itu? Siapa yang ngajarin Anda? Roh apa? Jangan mutar-mutar Bang. Tadi Bang mengatakan bahwa kami mengatakan Yesus terkutuk. Sekarang Bang bilang menjadi terkutuk. Itu Bang jangan begitu Bang.
Jadi Yesus tidak terkutuk menurut kalian? Menjadi menggantikan kutuk itu, Bang. Di mana dalilnya menjadi kutuk karena itu? Mana dalilnya? Di sini yang ditebus di sini adalah kutuk hukum Taurat. Oke? Sekarang permasalahannya, hukum Taurat itu apakah untuk Kristen atau untuk Yahudi? Robek otakmu kubuat ini, robek, meleleh, lari secepat mungkin dari saya. Kalau kamu ndak kupermalukan hari Jumat lo ini, hari Jumat berkah. Kurobek otakmu. Sekarang Paulus menceritakan Yesus membatalkan atau menebus kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu sebenarnya untuk Kristen atau untuk Yahudi? Jawab. Hoi! Ya, percuma aja, Bang. Kita jelasin juga kalau Bang Saya nggak mau terima. ulang pertanyaannya. Itu aja. Hukum Taurat itu untuk Kristen atau untuk Yahudi? Jujur. Untuk si Zuma. Mulai. Kabur Gurunda. Mulai. Sakit hati. Pasti sakit hati. Karena otakmu kubuat meradang. Hukum Taurat itu untuk Yahudi, untuk Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Yesus datang menebus itu, berarti Yesus menebus untuk yang punya Taurat. Siapa mereka? Bani Israel. Lalu Kristen ini penumpang gelap yang mengatakan Yesus mati untuk kita. Ente siapa rupanya? Begini Zuma, kamu sakit hati karena Tuhanmu tidak pernah kamu. Sahabat Suhidayah, mu'alaf, syukran. Begitu, Tuhan kami. Ya, itu Tuhanmu, saya tahu itu Tuhanmu, itu sembahanmu yang kelak akan mengusir kamu. Saya tahu, saya paham, saya ngerti, saya udah tamat itu. Tuhannya Kristen bernama Yesus, tapi salah sembah. Kayak gitu, kenapa dia lari? Kena repot dia. Kena repot. Enggak lari. Nggak lari. Naik lagi Gurunda. Naik lagi Gurunda Zuma. Oten kejang-kejang di bawah, makanya ngeripot itu loh kesimpulannya. Saya harap bisa nanti suatu saat Bang Suma live offline, debat offline aja. Ya, emang offline kok mau ya. Kau juga mau offline rupanya. Coba, kau mau offline nggak? Kalaupun offline kelasnya maka rupanya. Nggak level ini bawahan saya kalau mau lawan Bang Suma, hadapi dulu saya. Islam. Tampah di bawah salib. Lagi. Debat apa ini? Bang Andi ini Kristen apa Muslim, Bang? Saya nggak Kristen, nggak Muslim. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum. Kelamaan. Ini Gurunda ada. Ya, siap Gurunda. Dengarkan syair Paulus dalam 1 Korintus 12 nomor 3. Dengarkan ya. Siap Nanti Gurunda. kutanya. Ini bedanya orang berakal ditanya dengan orang sedeng ditanya. Dengar. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Oh iya Pak Sa. Ini Bahwa kan dengarkan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Saya ulang, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Dindar Diansa, bisakah orang berkata dengan menggunakan Roh Elohim terkutuklah Yesus? Bisa atau tidak? Tidak. Tidak bisa.
Kalau bukan roh Elohim yang membimbing orang berkata terkutuklah Yesus, lalu roh apa? Roh iblis the truth. Roh iblis. Roh iblis. Aja. Roh iblis the truth. Kalau kamu berani Orang-orang Kristen itu, orang-orang Kristen itu agamanya didoktrin dan didogma untuk mengatakan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Berdasarkan 1 Korintus 12 nomor 3, orang-orang Kristen ini dibimbing oleh apa? Iblis. Cuplis. Dasarnya jelas. Dasarnya jelas. Kata Paulus, tidak ada orang yang mampu berkata terkutuklah Yesus oleh bimbingan roh Allah. Tak ada. Sedangkan orang-orang Kristen ini mampu dengan lincahnya mulutnya mengatakan dosa-dosanya membunuh, merampok, mencuri, memperkosa, memburit, menipu, itu semuanya dilimpahkan kepada Yesus. Makanya dia terkutuk. Jadi mulai hari ini kita harus menempatkan kesimpulan yang akurat berdasarkan 1 Korintus 12 nomor 3 bahwa orang-orang Kristen ini adalah pasukan-pasukan iblis. Silakan Anda sanggah, bantah pakai data. Jangan Anda cuma cuap-cuap aja. Silakan. Saya sapa dulu ya Gurunda. Satu kebenaran Kristen apa Muslim? Selamat pagi. Kristen aja Pak. Kristen ya? Kristen ya? Kristen aja. Oke, Bang Pardede Kristen, 0% juga Kristen yang barusan kabur dari room sebelah. Oke, lanjut. Silakan disanggah dari narasi Gurunda kami, Gurunda Zuma, disanggah menggunakan dalil ya, menggunakan data. Silakan. Siapa Kristen yang mau nyanggah? Satu orang aja. Jangan tiga-tiganya ngomong. Pingsan semua Gurunda. Jediar. Ada 3 orang Kristen suruh nyanggah, 1 aja diem semua. Kacau kalian ini. Apa mau disangka apa? Yang mau disangka apa itu? Loh, lah kupingmu kau taruh dengkul rupanya. Kacau. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Habis ini kurangi makan babi ya teman-teman, supaya tabiat kalian tidak bertabiat babi. Dengarkan. Di dalam 1 Korintus 12 nomor 3, Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa berkata Yesus terkutuk oleh karena bimbingan roh Elohim. Tak ada, kata Paulus. Sedangkan orang Kristen berkata Yesuslah yang mati terkutuk tergantung di atas pohon. Pertanyaannya, roh apa yang membimbing kalian memfitnah Yesus mati terkutuk? Jawab. Pinsang lagi dia. Wih. Kok malah diem? Hoi. Berat kali pertanyaannya Gurunda. Pertanyaannya berat kali itu, nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada pernah orang Kristen bilang kayak gitu. Ya udah jawab. Udah jawab aja Bang Pardede. Di sini hanya butuh kejujuran. Roh apa? Di Roh cuplis. Tuhan kami Yesus itu mengambil kutuk dari kami ini manusia terkutuk semua. Itu tuh. Jadi kalian menjadi tidak terkutuk dan kutukan itu digantikan oleh Yesus. Ini sudah tertulis. Kami ini terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib. Tertulis Galatia 3:13. Pertanyaannya, roh apa yang membimbing kalian mengatakan Yesus terkutuk? Roh apa? Begitu cuma ya. Roh apa yang membimbing kamu mengatakan dosa-dosamu itu yang harusnya kalian itu yang dikutuk diambil alih oleh Yesus? Roh apa yang membimbing kalian mengatakan itu? Mana roh, maksudnya roh gimana? Lu bingung. Cara roh? Kayak kenal aja kamu roh.
Loh, Kamu bisa kenal roh, Juma? loh. Jangan lari ke situ, bawa materinya ke sana. Paulus mengatakan tidak ada satu manusia pun mampu berkata Yesus terkutuk dengan bimbingan roh Allah kecuali roh setan. Kamu berbicara roh, dari mana kamu kenal roh? Kenapa bahas roh jadinya? Inilah umat Lucifer gini. Tadi kan bilang roh apa? Kamu mengenal roh rupanya. Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibimbing oleh roh Allah mampu berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada. Sementara Kristen diajarkan dosa-dosa Kristen itu ditebus dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Berarti yang tergantung di atas tiang salib ini Yesus. Berarti yang terkutuk adalah Yesus. Berarti kalian mengatakan Yesus mati terkutuk. Tidak ada seorang pun karena bimbingan roh Elohim mampu berkata demikian. Pertanyaannya, lalu roh apa yang mengajak kalian, membimbing kalian mengatakan Yesus tergantung terkutuk? Roh apa? Jawab. Bang Suma, memangnya kami ada mengatakan bahwa Yesus terkutuk? Lalu yang digantung di tiang salib itu siapa? Dia menjadi kutuk menggantikan dosa kami yang awalnya kami ini semua terkutuk. Yang terkutuk cuma manusia yang terkutuk mulai dari Adam berbuat dosa terkutuklah manusia itu. Kalian yang terkutuk. Kutukan kalian itu dilimpahkan kepada siapa? Selamat. Kutukan arti kutuk bukan dilimpahkan. Bukan Ini dalilnya sudah mengatakan dengan jalan menjadi kutuk. Jangan tambah-tambah atau mengurangi Bang Suma. Dengan jalan menjadi kutuk. Kalau Bang Suma bilang menimpakan berarti Bang Suma sudah menambahkan ayat-ayat itu, Bang. Jangan bicara begitu, Dengan jalan Bang. menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Siapa yang menjadi kutuk di sini? Siapa yang menjadi kutuk? Sebab ada Siapa tertulis. yang menjadi kutuk? Dia menjadi kutuk karena mengganti Siapa kita. dia? Siapa dia? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesusmu menjadi kutuk karena kalian. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki kalian sampai kalian mampu mengatakan Tuhanmu Yesus itu menjadi kutuk karena kalian? Bang Suma, Yesus itu mati kalau Bang Suma, disalib, Bang Suma itu bukan berpahaman untuk seperti Kristen itu salah. saja. Kristen Tetapi untuk semua manusia. Satu lah. Kalau Bang Suma berpahaman seperti itu, berarti cara pemikiran Bang Suma itu yang sesat, Bang. Terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Dia menjadi kutuk untuk jangan kau kita, bolak-balik Bang. di situ. Jangan kau bolak-balik di sana. Tidak ada seorang pun mampu berkata karena roh Allah Yesus itu terkutuk. Tak ada. Sekarang kalian semua secara berkelompok mengatakan kutuk dosa itu sudah ditangguhkan kepada Yesus dengan menjadi kutuk karena dosa kalian. Kan pertanyaan saya sederhana, bukan? Berdasarkan pengakuan 1 Korintus 12 nomor 3. Kata Allah, tenang Nabi Isa, tenang Nabi Isa. Makar mereka akan aku balas. Nah ini balasannya nih. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Pembalasannya, kalian menelan ludah sendiri. Kalian yang mengatakan dosa kalian ditebus dengan jalan terkutuk mati di atas tiang salib. Sekarang kalian jilat lagi ludah kalian. Kalian tidak mengatakan dosa terkutuk. Lalu semua dosa kutukan dari Adam dilimpahkan kepada Tuhanmu Yesus. Sehingga Paulus dengan berani mengatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Dengan jalan menjadi kutuk. Susah kali kau jujur. Nah, sekarang permasalahannya roh apa? Karena roh Allah tidak mungkin, roh Elohim nggak mungkin. Sekarang kandidatnya roh apa? Yang mengajarkan kalian berkata itu roh apa?
Lucifer. Jangan Lucifer. lagi lah. Hanya roh Lucifer yang mampu membimbing orang-orang Kristen berkata dosa-dosa ditanggung oleh Yesus dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Sadarilah itu dari sekarang. Sorry, Bang Suma. Sebenarnya masih ada Anda nggak perlawanan. memahami, Anda nggak Apalagi? memahami konteks itu. Ya, silakan. Apa konteksnya yang mana yang saya tidak pahami? Yang mana? Ya, yang terkutuk lah orang yang mati di tiang salib itu. Anda nggak memahami maksudnya. Coba baca secara keseluruhan konteks itu. Pesannya apa? Pesannya adalah orang yang dihukum mati karena setara dosanya dengan dosa hukuman mati, apabila digantung pada tiang salib, jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Oke, Berarti baik, Bang orang Suma. yang benar-benar tergantung di tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Baik, Bang Suma. Bang Suma tahu nggak alasan kenapa Yesus disalib? Apakah ketika Yesus diadili ditemukan kesalahan yang setimpal dengan hukuman Tidak. yang dia terima? Tidak. Tidak. Ya, Tahu alasannya kenapa? ya karena Yesus itu manusia suci. Bukan Justru masalah itu- di manusia sucinya. Justru Alasannya itulah apa? saya tanya, roh apa, setan yang kayak mana model giginya yang merasuki kalian sampai kalian Jadi memfitnah. begini. Dia mati terkutuk Abang. untuk dosa-dosa kalian. Abang ini banyak ngoceh, tapi abang nggak memahami apa yang abang bicarakan sebenarnya. Baik. Yesus ini pantas tidak digantung? Yesus itu nggak pantas digantung. Bagus. Tetapi kenapa Pintar. dia rela? Rela. Kenapa dia rela? Yesus sendiri Rela. tahu. Yesus sendiri Rela. tahu bahwa dia itu Rela. datang itu memang untuk mati. Rela. Lah, kalau dia nggak rela, dia nggak rela untuk mati di salib, dia tinggal perintahkan malaikat datang dan hancurkan itu pasukan-pasukan Romawi dalam seketika pun tidak ada yang bisa menyentuh Yesus. Supaya Anda tahu itu, bro. Mulai saat Anda- itu, yang mulai herannya- saat itu, Anda Yang tahu herannya nggak gini. bahwa Yesus itu maha kuasa? mulai saat itu Yesus pergi kemana? Kemana? Pergi kemana? Yesus pergi ke Efraim. Untuk apa? Sembunyi dari mana? Penangkapan tentara Romawi. Yang herannya gini bang, Allah mengangkat Nabi Isa dengan cara tipu, itu aja. Loh, Menipu manusia. Abang, cara tipu. Maaf ya buat teman-teman Islam, jangan kalian berpikir bahwa Abang Suma ini banyak ngoceh berarti dia hebat dan dia pintar. Dia nggak memahami apa yang dia Pertanyaannya belum sampaikan. terjawab. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesus menjadi kutuk? Dasarnya itu kan Anda harus tahu dulu Saya tidak kenapa tanya itu Yesus dasarnya. mati Yang di saya salib. tanya roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesus menjadi kutuk? Yesus menjadi kutuk karena dosa dan kenajisanmu juga, bro. Saya Semua tanya umat roh manusia. apa yang merasuki? Kamu ini nggak paham apa yang kamu bicarakan, bro. Paulus Kamu berkata, nggak paham dengarkan, apa? kalau kupingmu sudah tidak sanggup, Kamu hidungmu hanya coba paham, pakai dengar. bunyi kalimatnya seperti itu, anak. Hidungmu kau pakai dengar kalau kupingmu nggak sanggup. Paulus berkata dalam 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada satu manusia pun kalau mau berdebat mampu itu jangan berkata. Tidak ada satu manusia pun mampu berkata dengan roh Elohim, Yesus itu terkutuk. Tak ada. Tak ada. Kalau bukan roh Elohim, berarti roh setan. Kalau Anda mengatakan bukan roh setan yang mengajarkan Anda berkata yang digantung itu Yesus, lalu roh apa lagi? Karena hanya ada dua roh, roh Elohim dan roh iblis.
Paulus mengatakan tidak mungkin orang berkata terkutuklah Yesus kalau dengan bimbingan Roh Allah. Berarti yang membimbing kalian ini roh apa? Jawab. Anda nggak paham kalimat yang Anda ngomongin sendiri sebenarnya. Ya, Anda nggak paham apa-apa. Ya, kamu tahu nggak arti pesan message itu? Ya, ini kan andalanmu. Andalanmu hanya teriak-teriak saja. Lalu orang-orang Islam berkata bahwa kamu hebat. Kamu tuh nggak hebat. Kamu tuh sebenarnya kamu tuh pecundang sebenarnya, bro. Malah curhat kau. Tidak dibutuhkan curhatmu di sini. Bro, kamu bisanya teriak-teriak, nggak memahami Kita butuh dalil. pendapat orang lain. 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada satupun mampu berkata terkutuklah Yesus karena bimbingan Roh Elohim. Pantasan, bro, ya. Apologet Islam semua sama karena gurunya begini ya. Pantas. Nangis kok di sini? Ini bukan tempat nangis. Gawat nih kalau begini. Ini bukan tempat Ya, nangis. mempermalukan. Maaf, sorry to say. Kalian ini mempermalukan Ini Islam sendiri bukan sebenarnya. tempat nangis. Kok nangis di sini? Paulus pendiri agama Kristen Maklumlah SD Brenda. berkata, dengarkan, Paulus pendiri agamamu berkata, tidak ada seorang pun karena Roh Elohim mampu berkata terkutuklah Yesus. Sedangkan Kristen sedunia berkata terkutuk Yesus karena menanggung Zuma, dosa sejak kapan kutuk. Paulus mendirikan agama Kristen? Sejak kapan? Di Antioquia pertama-tama Oke. murid-murid itu disebut Kristen. Apakah itu Paulus yang mendirikan Kristen di sana? Siapa? Di Antioquia. Setahun bersama Paulus dengan mendirikan murid-muridnya agama siapa? Kristen di sana? Siapa yang ke Antioquia Apakah saat setahun itu muridnya? Oke, baik. Saya akan kejar kau. Apakah saat di Antioquia itu Paulus mendeklarasikan agama Kristen? Pertama-tama yang datang ke sana disebut Kristen itu muridnya siapa? Saya tanya Anda. Muridnya siapa? Apakah Paulus mendeklar hari ini saya menjadikan agama Kristen? Lalu Yesus mendeklarasikan. Lalu Yesus. Jangan kau lari kemana-mana, bro. Kalau bukan Yesus, kamu bilang lalu siapa? bahwa Kristen itu, dengarkan. Kamu bilang bahwa Kristen itu didirikan oleh Paulus. Saya tanya. Kisah Wartawan 11:26. Mereka bersama-sama setahun lamanya di Antioquia. Saat itulah mereka pertama-tama disebut Kristen. Hari ini cuma Kisah para wartawan 24 nomor 5. Paulus inilah tokoh dari Kristen. Matius 23 nomor 15. Paulus inilah yang pertama-tama mentobatkan Romawi menjadi orang neraka. Hari ini saya dia mencoba melarikan soalan. Dia coba melarikan soalan, tapi tidak akan pernah goyah. Paulus memang pendiri Kristen. Ini Kisah 1000 para lebih Rasul orang 11 nomor 26. 1000 lebih orang loh yang menyaksikan pembicaraan 24 kita. nomor 5. Pendiri Kristen adalah 1600 orang mendengar. Malu. Pendiri agamanya Paulus, bukan Yesus. Kembali ke tema, biar kalian waras. Woi, kembali ke tema biar kalian waras, jangan gila kepanjangan. 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada satupun manusia bisa berkata karena Roh Elohim bahwa Yesus itu terkutuk. Jangan lari kemana-mana. Sekarang Kristen dengan bangganya mengatakan kita punya juru selamat bernama Yesus. Dia dengan kasihnya rela terkutuk demi dosa-dosa kita. Ternyata kau nggak punya terkutuk karena dosa dunia. Segini aja ilmunya si Suma. Roh apa yang merasuki kalian yang menjadi kebanggaan umat sampai Islam. kalian
mampu berkata tanpa ada beban, Yesus itu terkutuk. Jawab. Oke. Biar aku jawab ya, sebentar ya, kawan-kawannya. Nah, ya, yang satu tompel tadi diam. Ya, biar aku jawab dulu. Ya, silakan. Kenapa kok begitu Juma itu mempelajari kitab kami? Mati meja. Tunggu, Jawab itu curhat. Begini cuma karena kawan-kawan kita Islam ini iri, sebab kami Kristen ini selamat semua karena Tuhan kami itu berbuat untuk kami. Iya. Tidak ada orang yang mampu berkata Yesus mati terkutuk di tiang salib karena bimbingan Roh Allah. Itu tidak ada. Berarti yang membimbing kalian mengatakan Yesus tergantung di salib itu roh setan. Menebus kami dari kutukan itu. Manusia, tapi ya bersabar aja cuma. Kamu tidak akan sampai kemanapun kamu belajar tak akan dipilih sama Tuhan Yesus. Mati meja. Setan yang milik kok dibilang Tuhan Yesus. Gimana sih? Tadi sudah dikatakan. Dengar. Saya pikir agak berisi, ternyata double kosong juga. Dengar. Tadi kau katakan kau mau menjawab. Ternyata setelah kamu dikasih waktu, kamu cuma curhat. Dah, diam. Yang lain. Bang Soma. Nah, ini lagi yang kenapa kosong Nabi ini. Isa diangkat aula dengan cara tipu-tipu? Kenapa larinya ke situ? Jawab dulu. Kenapa larinya ke situ? Takut orang Quran kebongkar ya. Siapa yang angkat Nabi? Kenapa larinya ke situ? Justru ini saya sedang membahas Al-Quran. Al-Quran saya mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang Kristen sembah itu tidak lain hanyalah setan yang durhaka. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan memberikan janji-janji kepada mereka dan setan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Justru saya lagi bahas Al-Quran. Sadar ngomong diri sendiri. Ini sedang membahas tentang kalian. Al-Quran mengatakan kalian menyembah setan. Ternyata memang betul kalian itu menyembah setan. Dalilnya 1 Korintus 12 nomor 3. Tidak ada seorang pun yang mampu berkata Yesus terkutuk karena roh Tuhan. Berarti yang mengatakan, berarti yang membimbing kamu mengatakan Yesus terkutuk itu adalah roh setan. Bang Suma, saya jawab. Ini yang kelima kalinya ya buat kau. Saya jawab. Begitu dikasih waktu curhat. Dulu, jangan bacot. Iya, sebentar Bang Kris, sebelum dijawab aku sapa dulu ya. Tolong dia. Bang Kris. Terutama Bang Suma, tolong diam. Bang Kris, sebentar. Bang Koko Muslim atau Kristen, Bang? Saya Kristen. Oh, Bang Koko Kristen ya. Oke. Bolehkah saya bertanya bentar aja? Gantian Bang. Etikanya dipakai ketika naik ke atas komal. Etikanya dipakai Bang. Ada enggak mentalmu berdebat? Anda ke neraka saja kalau etikanya enggak dipakai. Udah ke neraka. Bulan depan September saya tunggu kalian. Jangan buka masker. Saya ketemu langsung dengan kalian. Ya, saya mau lihat rajanya setan yang mau berdebat dengan saya, silakan. Saya tunggu ya. Tadinya bulan ini, tapi kalian mundur, lari terbirit-birit sampai Golgota. Diundur lagi bulan 9. Kalau kalian mundur lagi nanti, berarti kalian memang ini pengecup. Cuman kudus aja kalian terus. LP kan kamu segera Juma. Kau tunggu tagih-tagihanmu. Ya. Awak. Oke. Juma. Dulu panggungmu Juma. Silakan. Sekarang saya mau rekaman. Silakan. Kita bawa Bible ke pengadilan. Kita urai di sana. Sekarang ini kita berdiskusi siapa Tuhan yang benar. Kenapa larinya ke situ? Al-Quran mengatakan kalian menyembah setan. Kita buka tema baru. Kita buka tema baru. Nggak ada, jangan siapa menangis. Tuhan yang benar? Jangan menangis.
Anies. Gurunda izin sebentar Ya Gurunda. ini ilmu Ya, silakan. jadi kau teriak-teriak. Bang Kris ini di depan kipas angin kah? Kok suaranya gemuruh? Di sini di depan kipas anginnya dimatiin dulu kipas anginnya. Di sini anginnya kencang sekali. Bang Ardi, dia lagi panas. Orang kepanasan. Enggak, maksudnya Justru di sini noise anginnya kencang banget. Mas Bro. Ya suruh Udah, gini nggak usah pening. suruh diem dulu anginnya, minta tolong sama Roh Kudus. Susah kali gitu aja kok. Lanjut Bang Juma, Gurunda. Oke, Cuma kita ganti tema baru ya. Kita diskusi Tuhan yang benar itu yang mana. Ini sudah ketahuan Tuhanmu itu yang membisikkan kamu mengatakan Yesus itu terkutuk. Itu Tuhanmu. Siapa saya itu? ini tidak saya belum berbicara tentang siapa Tuhanku. Kita masih Itu bicara tadi dalam yang mengajarkan kamu, yang membimbing kamu mengatakan Yesus terkutuk, itulah Tuhanmu. Itu siapa? Bro, sekarang ini kita keluar dari jalur agama dulu. Mari kita bahas dulu. Anggap saja Anda dan saya ini Lucifer yang anggap ada saja dalam dirimu Anda dan itu saya tidak ini mempan. belum kenal Tuhan. Tidak mempan sama saya. Lucifermu itu nggak mempan. Lucifermu Anggap aja mengajak kita berdua main-main itu ini nggak mempan. belum kenal Tuhan yang benar. Anggap aja kita belum kenal Tuhan yang benar. Mari kita Nenekmu mendiskusikan kiper, Tuhan kau yang benar aja. itu yang mana. Nenekmu kiper, kau aja. Anggap aja belum ada Kristen, belum ada Islam. Kau depan kau Belum ada anggap. agama apapun. Al-Quran Jadi mari kita mengatakan merujuk. wa iyaduna. Kita merujuk kepada Allah yang benar itu yang mana? Al-Quran saya mengatakan itu syaitan. Yang kau sembah itu syaitan. Untuk membuktikan itu, kita lihat roh apa yang membimbing kamu mengatakan Yesus terkutuk. Roh apa? Itu Anda Tuhanmu. tidak berani terima tantangan saya untuk kita membahas, mendiskusikan, berdebat. yang membimbing Allah yang benar itu yang kamu mana? mengatakan Yesus yang suci itu mati terkutuk bro. di atas tiang salib. Itu come on, Tuhanmu yang man. membimbing kamu. Itu Come Tuhanmu. on, Masa man. kau pura-pura gak kenal Tuhanmu? Ya, akulah Yesus. Saya bilang, jangan kita menyinggung agama masing-masing. Gilang, gemilang. Itu Tuhanmu tuh. Kok pura-pura gak tahu? Saya bilang kita berdiskusi tanpa melibatkan agama, baik Islam dan Kristen. Oh, kamu ke Jadi pos kita ronda. anggap Kamu ke aja pos kita ronda. berdua ini Ajak tidak kenal Bobo. Tuhan sama sekali. Jadi kita Ngajak mau cari CB, Tuhan yang benar. Jangan di sini. Ngajak diskusi sepak bola, Anda nggak Gurunda. berani terima tantangan saya. Padahal Diskusi kamu sepak bola, berkuar-kuar mau ngopi. nantang pendeta se-Indonesia. Tetapi dengan saya aja Anda nggak berani terima tantangan saya untuk kita berdiskusi Tuhan mana yang benar. Betapa siksanya jiwamu. Bang Suma, kalau mau berdebat yang bagus, bukan selalu nyerocos. Bang Suma. Kalau saya bertanya, jawab. Kalau mau yang bagus, saya ulang. Makanya- yang lain diam. makanya Biarkan kalau- ibu ini yang menjawab. Makanya kalau Paulus mereka berkata mau menjawab, dalam 1 iya. Korintus 12 nomor tuh coba. Makanya kalau Mulut menjawab, bawahnya ikut orang ngomong. menjawab, Bagaimana? iya. Dia mengatakan diskusi yang baik. Begitu saya bicara mulut bawahnya ikut ngomong. Gimana ibu ini? Al-Quran mengatakan orang Kristen itu menyembah setan. Wa iyaduna illa syaitanam marida. Paham? Untuk membantai itu pakai ilmu. Salah Al-Quranmu. Kami itu menyembah saya, Tuhan yang kalau benar. sebagai Islam malu dengan kau, Juma. 1 Korintus 12 nomor 3 Paulus berkata tidak ada seorang pun yang dibimbing Kalau oleh saya Roh Elohim Islam, saya dapat berkata terkutuklah Yesus di atas tiang salib. Pertanyaan saya, kalau begitu roh apa yang membimbing kalian mengatakan Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kalian disalib? Jawab. Diam, kamu diam. Kamu sudah dari tadi nyerocos nggak ada ilmu. Ini ibu ini yang tadi. Diam supaya kita dikatakan ini debat kusir. Ini yang ibu. Semua diam. Silakan bu, jawab. 1, 2, 3. Saya diam. 3 jam bu ya. Ku kasih waktu. Silakan. Ngomong selama 3 jam. Buktikan roh yang membimbing kalian itu adalah bukan roh setan dengan mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib untuk dosa kalian. Silakan. 1, 2, 3. Yang lain diam semua. 3 jam. Dinda Ardiansa masak nasi dulu dek. Sambil menunggu jawaban itu. Juma. Saya juga mau mencuci dulu. Banyak cucian ini. Kristen tak pernah mengatakan
Siap Gurunda, siap. Mute. Bukan waktumu. Jangan sampai kita dikatai lagi sama ibu itu. Ibu, 3 jam waktu Anda. Robek mulut Anda sekarang. Waktunya. 1, 2, 3. Kami tidak pernah mengatakan Tuhan. Berasa perempuan ente ya? Hei, Perdede, kau berasa perempuan? Hah? Yang saya minta ibu yang tadi menjelaskan supaya tidak menjadi kusir. Kita kasih waktu dia 3 jam untuk membuktikan bahwa yang membimbing Kristen berkata Yesus digantung di tiang salib dengan cara terkutuk untuk dosa-dosa Kristen itu adalah Roh Elohim. Kita buktikan. 1, 2, 3. Saya mau cangkul dulu, mau tanam ini. 3 jam loh ya, silakan. Dibuka mute-nya, Bu. Udah saya bantuin buka, Bu. Bu positif. Mute-nya dibuka, Bu. Nih aku bantuin buka ya. Ayo bu, tadi protes, dikasih waktu nggak mau. Gini, masalah terkutuk kan, mereka yang paham hukum Taurat memandang kepada Yesus yang tergantung itu sebagai orang yang terkutuk, ya kan? Yang memahami hukum Taurat memandang itu terkutuk. Ya, Yesus kan tidak ada salah kan? Nah, jadi yang kalau zaman dulu yang tergantung di atas kayu salib itu dikatakan terkutuk. Tetapi Yesus kan tidak ada kesalahan. Jadi di sini salah atau tidak ya, mereka yang digantung di situ dikatakan terkutuk, salah atau tidak dikatakan terkutuk. Tapi apabila kita beriman ya, sebagai orang Kristen yang beriman atau digerakkan oleh kuasa kudus atau kuasa Allah, kita tidak akan mengatakan Yesus terkutuk. Kita tidak akan mengatakan Yesus terkutuk karena apa? Yesus tidak bersalah, kan begitu. Dan tak satu pun yang mengatakan Yesus itu Tuhan kecuali kita beriman, begitu. Jadi kita tidak, sebagai orang Kristen kita tidak mengatakan Yesus itu terkutuk, tapi orang yang tidak punya kuasa kudus itu yang mengatakan Yesus terkutuk. Jadi waktu pada saat zaman dulu kalau ada orang yang digantung di situ, salah atau tidak salah dikatakan terkutuk. Tetapi sebagai orang beriman yang dikasih kuasa kudus oleh Allah, kita sebagai orang beriman, Yesus tidak terkutuk karena dia tidak punya dosa, begitu Pak. Dan apa maksud tujuannya Yesus mau rela mau mengorbankan diri, itu Bapak tidak tahu, makanya Bapak salah satu Bapak pendeta di sini bisa menjelaskan kenapa Yesus bisa harus menjalankan semua itu. Begitu Pak. Jadi kita jangan tekankan bahwa kamu Lucifer apa begini. Tidak boleh. Karena kan tidak seperti itu apa yang Suma sampaikan kepada kita, kan begitu. Jadi jangan maksudnya mau berdebat di sini hanya untuk bukan berdebat tapi untuk mengucilkan orang-orang Kristen, begitu. Jadi kita harus berdebat sehat Pak, bukan kamu begini memangnya kamu Allah mau menghakimi orang. Kita tidak berhak menghakimi. Kita sebagai orang Kristen walaupun agama lain salah, kita tidak mau bilang kamu salah, karena apa? Yang berhak menghakimi itu Allah, bukan kita yang berhak menghakimi. Kita hanya memberitahu ini. Adapun Allah luar binasa. Adapun Suma mau jam itu waktunya. Ya, itu saya bisa katakan Pak, walaupun kalau orang pikirannya sudah negatif terhadap kita, walaupun kita berkata benar, pasti salah, itu saja. Sudah Pak, demikian. Jelas, udah 3 jam, belum menyesatkan. Yang saya tanya, roh apa yang merasuki Kristen sampai Kristen kemudian mengatakan dosa-dosanya Kristen itu ditebus oleh oknum yang bernama Yesus dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Ibu mengatakan, kami tidak mengatakan dia terkutuk. Faktanya, ratusan dalil di dalam perjanjian baru mengatakan bahwasanya dengan darahnya, dengan dagingnya, kita Kristen memperoleh tebusan dan pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Bapa. Berjuta orang Kristen memahami
Yesus tergantung dengan cara terkutuk di atas tiang salib karena dosa-dosa dunia. Hanya orang munafik yang tidak mau mengakui itu. Yesus ini dibunuh karena dosa dunia dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Orang munafik yang menyangkal itu dari Kristen. Terkutuk itu sekarang manusia. roh apa yang merasuki? Roh apa yang merasuki Anda semua sampai Anda melimpahkan dosa-dosa Anda kepada satu orang Yesus sehingga dia menjadi kutuk di atas tiang pohon? Roh apa yang merasuki Anda? Siapa yang merasuki Anda? Paulus mengatakan tidak ada satupun orang yang karena oleh roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Tapi orang Kristen dibangun imannya dengan memahami Yesus itu mati di atas tiang salib untuk dosa kalian. Betul? Kamu boleh terbalik-balik cuma. Tadi kan Paulus mengatakan tidak ada yang berani orang Kristen mengatakan Yesus terkutuk. Tadi cuma bilang kayak gitu. Di situ tidak disebut Kristen. 1 Korintus 12 nomor 3. Oleh karena itu aku mau meyakinkan kamu, aku Paulus mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Benar 100%. Apalagi kau bilang kenapa kau bilang kau tanya lagi? Tidak ada kan? Tidak ada seorang pun karena roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Ya. Betul? Yang terkutuk itu manusia cuma. Terkutuk di zaman Adam. Munafik lu, munafik. Lu munafik. Yang mati di atas tiang salib siapa? Tuhan kami. Siapa namanya? Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan cara apa? Itulah kami cuma enaknya punya Tuhan. Tuhan yang itu berbuat bagi bagus. umatnya. Itu kau sudah akui. Aku sudah akui. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kamu sudah akui. Itulah enaknya kami punya Tuhan. Tuhan kami rela terkutuk demi kami, kan? Betul. Dia mengambil kutuk itu. Sekarang muncul pertanyaan. Saya terima, tapi Tuhan sekarang muncul pertanyaan. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda beriman seperti itu? Kalau roh Allah kan tidak mungkin. Karena tadi sudah diputuskan oleh Paulus 1 Korintus 11 nomor 3. Tak ada, karena roh Elohim orang mampu mengatakan Yesus terkutuk. Ternyata Anda, itulah hebatnya, itulah enaknya Tuhan kami. Sekarang pertanyaannya, belajar kemana-mana. Silakan dengan imanmu, silakan. Tapi tolong jawab, roh apa yang membimbing kamu? Kamu pikir dengan ilmumu mau belajar sana sini kamu mendapatkan keselamatan itu dak cuma. Lah kok jadi curhat? Kami yang mengambil kamu tak akan selamat. Curhat. Begitu dia. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki kamu, yang membimbing kamu sehingga mengantarkan kamu mengatakan dosa kutuk ditanggung oleh Yesus dengan menjadi kutuk di atas tiang salib? Roh apa? Kamu tidak kenal roh. Percuma dibilang sama roh kamu. Kami tidak mengenal roh katanya. Padahal Tuhanmu itu roh. Lucu ente itu. Wahyu 5 nomor 6. Bertanduk 7 bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang turun ke bumi. Pura-pura lagi kau kan. Kamu bertanya roh. Kamu kenal roh apa? Ini Paulus mengatakan. Tidak ada orang yang mampu berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Iya. Tidak ada. Iya. Sekarang kau mengimani segala kutuk dari dunia Adam sampai dunia kalian itu ditebus Yesus dengan jalan terkutuk, dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbingmu mengatakan itu? Jawab. Kalau dibilang menjadi kutuk kan baru enak, ini menjadi terkutuk kau bilang tadi. Apa bedanya? Bedakanlah bahasa itu dikit-dikit cuma. Ya.
Gurunda kan bahasa nggak bisa. Oh, jadi membalas kayak gitu. Tadi kan saya sudah jelaskan sama Bang Suma tadi kan, salah atau tidak pada hukum Taurat itu kan berlaku hukum Taurat. Jadi salah atau tidak salahnya orang yang kalau tergantung di tiang itu dikatakan sesat. Salah atau tidak salah. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus, kita tidak akan berkata seperti itu. Kan begitu. Itu munafik namanya, Bu. Itu namanya munafik. Kan tidak salah, tidak bersalah. Itu namanya munafik. Jadi menurut Ibu, Yesus ini menebus apa di atas tiang salib? Itu saya harus jelaskan. Banyak kan orang yang salah kaprah bahwa Yesus datang untuk menebus dosa kita. Ya, dosa kita ini ditanggung masing-masing. Apa yang Yesus tebus? Berarti Anda membantah dalil. Tunggu. Apa yang Yesus tanggung? Nah, itu Bapak harus tahu. Dosa yang Adam hilangkan. Itu yang Yesus tebus. Karena Adam kan manusia sempurna. Tunggu dulu. Adam adalah manusia sempurna yang Allah ciptakan. Jadi satu-satunya yang harus menebus yaitu manusia sempurna juga. Yaitu Yesus. Yesus kan sempurna. Jadi yang harus tebus yang sempurna juga. Tidak ada yang bisa menebus selain Yesus. Yang itu dia akan tebus. Jadi kalau Yesus tidak turun ke dunia, tidak ada kebangkitan, Pak Suma tidak ada kebangkitan. Nah, itulah yang Adam bilangkan kan, Adam dilarang kan makan buah itu. Jadi seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah, Yesus di atas tiang salib itu Adam dan Hawa tidak makan buah itu, ada isinya percuma. Dia akan hidup selama-lamanya. Dia akan percuma hidup selamanya. Doktrin kalau membantah dalil. Nah, itu yang Yesus akan tebus. Masih mending Anda ngatakan nyerocos, saya berdalil. Anda mengatakan Yesus tidak menebus dosa. Galatia 3:13. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang yang digantung pada kayu salib ini siapa? Yesus atau bom-bom? Zuma, aku jawab Zuma, tapi sebelum aku jawab, aku tanya berapa kilometer tinggimu? Berapa gram? Kilometer tinggiku itu sekarang berubah menjadi 75 ons. Nah, itu makanya Anda betul. Ketika Anda bertanya, heran. Maria melahirkan manusia, kamu gak heran. Melahirkan Tuhan, kamu gak heran. Tentara Romawi membunuh Tuhan, kamu gak heran. Gak heran kau? Tuhanmu kelaparan, dah heran. Lucu ente itu, lucu. Orang bercanda jadi masalah. Tapi hal yang mendasar dalam imanmu kamu gak heran. Maria melahirkan Tuhan. Anda bukan bercanda, Anda memang botol. Oh ya udah nggak apa-apa. Mari aku jawab. Bagi aku masa aku jawab. Silakan. Itu kutuk, Anda tahu apa itu kutuk? Di dalam kekristenan. Di dalam Islam tidak ada kutuk. Tetapi faktanya Anda terkutuk. Ajaran Anda tidak mengajarkan kutuk. Tadi sudah dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbing kamu sampai kamu mengatakan Yesus terkutuk? Coba dengar ya. Jawab aja Lucifer. Kenapa sih malu-malu? Orang Tuhan Yesus loh. Ini Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa ketika orang menyampaikan sesuatu maka harus ada dengan karunia roh, paham nggak? Maka ketika tidak ada seorang pun yang mampu berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Kalian semua memahami Yesus terkutuk di atas tiang salib. Itu yang membimbing kalian roh apa? Ini Roh Kudus. Paham nggak? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Berarti bertentangan dengan perkataan Paulus. Di situ menyatakan bahwa harus dengan karunia Tuhan, karunia roh yang diberikan oleh Tuhan, baru kita boleh menyatakan bahwa kita sudah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan dengan Yesus kita bukan itu masalahnya, bukan itu. Baca konteksnya sepenuhnya, Boto. Masalahnya bukan itu.
1 Korintus 12 nomor 3. Tak ada satupun manusia mampu berkata terkutuklah Yesus karena Roh Allah. Kalau Bang Juma saya bisa jawab. Yang lain diam, silakan. Yang mengatakan di dalam firman bahwa Yesus terkutuk bagi mereka yang tidak percaya, namun mereka yang percaya itu adalah keselamatan. Dan satu kebenaran di kejadian manusia pertama diciptakan, Allah membentuk dia dari tanah dan menghembuskan nafas kehidupan, yaitu Roh Allah. Jadi Roh Kudus yang mengatakan bahwa yang di atas tiang salib itu terkutuklah orang yang mati di tiang salib bagi mereka yang tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya adalah Roh Kudus yang menuntun untuk mendapatkan keselamatan. Enggak nyambung, Bang, enggak nyambung. Paulus berkata 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada seorang pun yang mampu berkata terkutuklah Yesus karena Roh Allah. Jadi kalau berdasarkan Roh Allah, orang itu mampu berkata Yesus terkutuk, itu tidak mungkin. Sementara kalian semuanya mengatakan Yesus itu terkutuk di atas tiang salib, menebus dosa kalian. Makanya dari situ pertanyaannya, roh apa yang membimbing Anda kalian mengatakan itu? Karena kalau Roh Allah nggak mungkin. Ya, berarti roh apa? Saya jawab ya, makanya di situ dikatakan kalau kita beriman, kita ya kan tidak semuanya pada zaman itu kan beriman, tidak semuanya dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus bahwa dia digantung tidak ada dosa kan begitu. Jadi dia bukan terkutuk, tapi orang yang mengatakan terkutuk itu berarti tidak beriman begitu, Pak. Jadi saya mau jelaskan di sini mengapa kita membutuhkan tebusan. Nah, saya jelaskan di sini, tebusan adalah harga yang harus dibayarkan untuk menebus orang dari ancaman kematian. Jadi yang dia tebus kematian. Kan Adam kalau dia tidak makan itu buah tidak akan mati. Tapi dia makan buah itu jadi mati. Jadi Yesus dia akan tebus itu kematian. Dan itu ada di Keluaran 21 ayat 29 30. Bapak bisa baca itu. Nah, sewaktu menciptakan manusia, Allah tidak pernah menginginkan mereka menjadi tua dan mati. Nah, itu. Apa buktinya? Allah mengatakan kepada manusia pertama Adam bahwa jika ia melakukan apa yang disebut dosa oleh Alkitab, ia akan mati. Jadi kalau Adam memakan buah itu, dia akan mati, kan begitu. Jadi seandainya Adam tidak berbuat dosa atau makan buah itu, ia tidak akan pernah mati. Nah, itu ada di Kejadian 2 ayat 16 17, Kejadian 5 ayat 5. Nah, itu kematian masuk ke dalam dunia umat manusia melalui Adam. Kita ini semua umatnya meninggal karena dosa Adam. Nah, jadi kepada keturunannya belum cukup ke Yesus, ke Adam lagi difitnah. Ini yang Yesus mau tebus itu kan dosa Adam, maka saya jelaskan. Jadi kenapa keturunannya Adam Yesus belum selesai, dosa, Adam lagi yang difitnah. Kan saya mau jelaskan, Pak, apa yang sebenarnya Yesus mau tebus itu yang kematian. Pertanyaannya bukan ke situ loh, Bu. Itu saya sudah hafal itu. Konsep itu saya sudah hafal. Tapi, Pak, yang saya tanya, roh apa yang merasuki kalian sampai kalian mampu dengan setega itu mengatakan Yesus mati terkutuk untuk dosa kalian? Itu roh makanya Pak, yang saya kasih tahu tadi, tidak semua zaman dulu kan beriman. Jadi ini diperuntukkan oleh orang yang beriman kepada Yesus. Roh apa yang merasuki kalian dengan teganya memfitnah Yesus mati terkutuk? Roh apa? Kalau orang Kristen, Pak, orang Kristen sejati tidak akan pernah mengatakan seperti itu kalau dia beriman. Ini yang Anda jelaskan ini justru nanti endingnya Yesus harus menebus kalian di atas tiang salib, betul? Iya. Berarti terkutuk. Maksud begini, Pak, yang dia tebus itu dosa. Yang Yesus tebus itu dosa yang Adam perbuat. Dengan cara terkutuk.
Susah Bapak, susah dijelaskan. Susah karena Anda membantah dalil. Saya bacakan. Yesus telah menebus Kristen aja dari kutub hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa itu orang yang tergantung di kayu salib? Bom. Begini Pak, ya Yesus. Tapi kan saya sudah Yesus. Makanya muncul pertanyaan, roh apa yang membimbing kalian mengamini ada yang digantung di atas salib secara terkutuk? Roh apa yang membimbing kalian percaya itu? Ya makanya saya jelaskan, kalau orang yang beriman kepada Yesus tidak akan mengatakan seperti itu. Lalu faktanya Yesus menjadi korban di atas tiang salib. Ya memang Pak, makanya saya jelaskan. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dosa apa yang Yesus tebus? Bukan dosa kita pribadi, dosa yang Adam hilangkan yaitu kematian. Jadi kalau Yesus tidak datang, mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini Pak, ini ada dalilnya. Roma 15. Siapa yang dapat membayar tebusan untuk membebaskan kita dari kematian? Itu tertulis di mana? Tunggu, saya kasih anunya. Sewaktu kita mati, kita tertulis di mana? Baca di Mazmur 47, 49, Mazmur 49 ayat 7 sampai 9. Itu yang Yesus tebus, Pak, bukan dosa kita pribadi masing-masing, bukan. Oke, saya baca Bu ya, saya baca. Kematian yang tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk terusnya dan ia tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dungunya pun binasa bersama-sama dengan meninggalkan harta benda mereka orang lain. Kubur mereka adalah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan disamakan dengan hewan yang binasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataan sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia, orang mati digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Tuhan akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya manusianya, kesemuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turut mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik kepada dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang itu terus menerus. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang... Apa ini Bu? Apa ini? Makanya Pak, makanya apa itu ini, harus Bu? baca dengan pelan-pelan, jangan lancar. Jadi apa begini. Ini? Jadi maksudnya di situ Pak. Ada hubung-hubungkan pemalukan. Jadi maksudnya begini Pak itu. Apa? Kan, makanya jangan lancar ngomongnya, dibacanya harus. Iya apa di sini mana di sini dosa ditebus oleh orang Yesus mana? Tadi sudah dibaca, makanya Pak jangan itu pelan-pelan. Ya di mana di sini Yesus ini? Jangan panas. Di mana? Jangan kejang-kejang gitu. Bukan kejang-kejang, saya hanya merasa Anda itu cari-cari dalil untuk menutupi bahwa dosa Adam. Mana dosa Adam di sini, mana dosa Adam di sini, mana? Dosa Adam ya itu kan Allah kan ingin Adam dan Hawa untuk hidup selama-lamanya, hidup abadi. Tapi dia tidak taat kepada Allah. Di mana dalilnya? Dia makan buah itu kan, jangan di makan mana buah dalilnya? Tuhan mau agar Adam hidup abadi, mana? Jangan makan, ya itu dah, jangan makan buah itu. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati, begitu. Yang Yesus tebus itu. Yang saya minta dalilnya mana? Mana dalilnya bahwa Adam itu akan hidup abadi? Mana? Tunggu ya. Mau laki mau perempuan sama aja. Oh tidak, begini Pak. Intinya begini. Intinya begini. Apa intinya? Kalau Yesus percaya saja.
Begini, enggak, jangan. Kalau Yesus tidak turun ke bumi untuk menebus dosa Adam, dosa kematian yang Adam buat. Di mana Adam mewariskan dosa? Kalau cuma bicara nipu-nipu kayak gitu, di mana Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya? Ya Tuhan, tadi saya sudah baca tadi. Bapak tidak, berarti Bapak tidak Mana, di mana? Anda baca di mana Adam mewariskan dosa itu, di mana dalilnya? Tunggu ya. Di Kejadian 2 ayat 16. Silakan. Di Kejadian 17 ayat 5. Satu aja, Bu. Kejadian 2 16. Iya. Aku yakin. Saya tidak akan pernah mati. Yakin. Ya. Di Kejadian 2 ayat 16 17. Baik. Kita baca ya. Di Kejadian 2 ayat 16. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Mana mewariskan dosa mana? Terus baca di mulai. Kejadian 2 ayat 5. Mundur. Tunggu, enggak. Kejadian 17 ayat 5. Kejadian 17 ayat 5, ya ayat 55 apa 5 ini dia baca itu aja ayat. Tidak 5. Ada 55. Masuk. 5. Baca, masuk. Apa? Baca aja, Pak. Bapak yang baca tentang supaya istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Lompat kemana lagi? Ayo, saya bantu, saya ikuti permainannya. Ayo, biar semua manusia jadi gila karena ibu. Kejadian 5 ayat 5. Kejadian 5 ayat 5. Tadi kan loncat lagi mundur. Kejadian 5 nomor 5 lagi. Habis itu terbang lagi kemana-mana. Umur Adam. Itu ya? Betul ya? Ya. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Ya, betul. Mana dosa diwariskan mana? Nah, seandainya Adam tidak memakan buah itu tidak akan mati. Ya kan begitu? Mati Mija. Mana ada dalil kayak begitu? Ya, kan itu fitnah terhadap Nabi Adam. Mewariskan dosa. Kejadian 5 nomor 3 Anda baca. Tuhan memberkati Adam, istrinya dan anak-anaknya. Mana kutuk kalau sudah diberkati kayak gitu? Maksudnya umurnya kan dia kan mati makan buah itu tidak akan mati, Pak. Nah sekarang Yesus mau datang menebus dosa itu. Kristen masih mati atau hidup kekal? Ya, makanya salah paham lagi ini. Salah paham lagi. Katanya karena dosa waris terjadi kematian. Yesus datang menebus itu berarti sudah hapus. Kalau sudah dihapus berarti tak ada lagi kematian. Begitu. Ya, tapi bukan di dunia kita mau apa begini, Pak. Mama dengan baik-baik. Pahanya yang gatal, pantatnya orang yang digaruk. Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, hidup kita begini-begini saja. Melahirkan. Justru karena konsep Yesus datang ke dunia, larinya orang menjadi pengikut setan semua. Buktinya kalian memfitnah Yesus mati terkutuk itu karena roh apa? Itu loh. Soalannya di situ loh. Lari kemana-mana. Yang saya tanya, roh apa yang merasuki Karisteng sampai mereka mengatakan anak Maria itu terkutuk? Makanya Pak, kalau menjelaskan segala sesuatu lembut-lembut sedikit, jangan terlalu. Tak ada gunanya lembut kalau menyesatkan. Cak bom. Lembut kayak setan lembut. Hai Adam, makanlah. Sebab kalau kau makan kau akan hidup kekal. Itu iblis. Benar itu benar, hak itu hak. Sesat aja. Jangan berlembut-lembut supaya orang bisa Anda sesatkan. Gak ada. Mau yang perempuan, mau yang laki-laki, semuanya tak ada yang bisa menjawab. Jangan nyerotos dulu, Pak. Kalau apa yang membimbing kalian mengatakan Yesus terkutuk di atas tiang salib? Jawab. Pak, semua boleh diam dulu.
Kalau Yesus Nggak ada tidak diam. datang ke dalam Anda dunia dikasih ini waktu untuk hanya menipu. menebus dosa kematian. Tidak ada, kebangkitan. ada. Yang Tidak saya ada tanya, kebangkitan. roh apa? Kalau roh Elohim tidak mungkin. Paulus Kalau mengatakan tidak kalau ada Yesus orang tidak berkata datang Yesus dalam- terkutuk karena roh Elohim. Berarti roh apa yang ada dalam diri Anda sampai Anda mengatakan Yesus terkutuk? Jawab. Lu yang terkutuk karena situ yang terkutuk karena situ tidak beriman. Kalau kita tidak terkutuk karena kita Emosi, beriman. muncul Lucifer dalam hatinya, aslinya kelihatan, Halo, Bang Juma. aslinya keluar. Pertanyaan Juma. sederhana, Iya, berdasarkan Bang 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada orang yang bisa berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Oke, Bang Juma. Berarti roh apa yang membimbing kalian mutar-mutar lidah kalian sampai ke Adam lah, sampai ke kejadian lah, Oke, Bang untuk Juma. supaya Anda mengatakan Yesus terkutuk. Roh apa itu yang membimbing kalian? Roh apa? Bang Juma, saya jawab Bang Juma. Ya, kamu lagi. Tadi sudah. Ibu gugur, ibu gugur. Dah, Bagi turunkan yang ibu ini gugur, mengatakan- cari yang lain. Bagi yang Tak mengatakan bahwa bermanfaat, Yesus cuman mau terkutuk di nipu-nipu. kayu salib. Turun, ibu turun. Anda cari kutu aja. Ayo, Bagi- siapa lagi? Oke, saya jawab sederhana Bang Juma. Ya, silakan Bang. Yang mengatakan bahwa Yesus terkutuk di kayu salib, bagi mereka yang tidak percaya, bagi mereka yang dikuasai oleh roh jahat. Tetapi bagi mereka yang percaya, mereka akan dapat keselamatan karena Tuhan Yesus Percaya itu apa? Percaya apa? Percaya Tuhan Yesus. Percaya dia mati di atas tiang salib. Ya, percaya bahwa dia Nah, itulah mati. yang kutanya. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda percaya itu? Itu loh yang saya tanya. Kan yes, Paulus sendiri mengatakan. Saya ulang lah, saya baca ya, saya ulang ya pelan-pelan ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada. Nah sekarang Anda beriman, Anda percaya Yesus mati di atas tiang salib. Dengan kata lain, Anda percaya dengan perkataan yang tertulis, terkutuklah orang di atas kayu salib. Jangan munafik Anda. Oke, ya, saya tidak munafik Bang Juma. Jangan berhenti di situ. Berarti Anda setuju bahwa Yesus itu disalib dengan cara terkutuk? Tidak. Lalu dia disalib dengan cara apa? Dia disalib. Memang Tuhan Yesus disalib dan di firman itu mengatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Tetapi dia berarti bangkit. Tetapi dia Yesus hidup. ini terkutuk atau tidak? Dia tidak terkutuk karena dia bangkit. Kenapa larinya ke situ judulnya? Yesus, dengar. Baca Galatia 3:13 pelan-pelan. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi apa Yesusnya? Terkutuk. Menjadi terkutuk. Anda imani enggak itu? Saya imaninya karena 100% Tuhan Yesus itu manusia dan 100% Itulah yang kutanya. Roh Iya. apa yang merasuki Anda sampai Anda mengimani perkataan Yesus terkutuk? Kalau kami umat Islam, tidak mungkin. Yesus itu orang suci, nggak mungkin terkutuk. Sekalian sebaliknya, memang Yesus itu suci, tapi dia terkutuk karena dosa kita, nenek Lucifer. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda percaya Yesus itu terkutuk? Jawab. Oke, tidak ada roh jahat yang merasuki. Itu semua adalah roh kebenaran. Berarti Paulus ini bohong dong. Karena Paulus sendiri mengatakan tidak ada. Pelan-pelan ku ulang lagi. Karena itu aku, Paulus meyakinkan kamu. Gonoriso, aku meyakinkan, memberitahukan kamu, mendoktrin kamu, mendogma kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Theos dapat berkata terkutuklah Yesus. Tak boleh, tak ada. Nah sekarang kamu
menjadi Kristen karena kamu percaya dosa-dosamu itu yang adalah kutuk sudah dilimpahkan kepada Yesus. Berarti Yesus ini mati digantung dengan jalan terkutuk. Roh apa yang membimbing kamu? Kalau roh Elohim tidak, kata Paulus. Berarti roh apa? Roh apa? Kan cuma ada dua, roh Elohim, roh setan. Yang mana di antara keduanya? Kalau roh Elohim, tidak mungkin orang itu beriman Yesus itu terkutuk. Seperti umat Islam. Umat Islam tidak beriman Yesus itu terkutuk di tiang salib. Tidak sama sekali. Hanya Kristen. Maka muncul pertanyaan, roh apa yang membimbing Kristen sampai percaya anak Maria digantung di atas tiang salib dengan menebus kutuk? Itu roh apa yang membimbing kalian? Saya bisa jawab Bang Juma. Dari tadi kan mau dikasih. Nah, silakan. Selamat siang Bang Juma. Saya Kristen Bang Juma. Iya, silakan Bang. Ya, boleh saya tanya tentang hal itu juga Bang Juma. Iya, silakan saudara Mimi diam dulu. Ya, oke baik. Nah, itu kalau mengenai keimanan kita dalam kekristenan Bang Juma tentang adanya terkutuk yang tergantung di tiang salib itu, dalam pemahaman kita Kristen Bang Juma itu kan dulu kalau kita kaji lebih dari mulai dari Adam dan Hawa, di sana dulu pertama kali mereka diusir dari surga itu karena telah melanggar perintah Allah, ya kan? Jadi mereka diusir dengan cara dikutuk, ular pun dikutuk, Adam pun dikutuk, ya. Jadi mengapa dikatakan juga dalam adat istiadat Yahudi, itu di surat Yesaya mengatakan terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib, supaya genaplah tentang mengenai hal itu Bang Juma, bahwasanya dosa kutuk tersebut sudah dihapuskan melalui penyaliban Yesus, ya, dalam tiang salib Bang Juma. Jadi dikutuk, sorry Bang. Yang dikutuk di situ pada kejadian itu Adam, iblis, atau apa Bang? Ya, iblis, Adam pun juga. Mana dalilnya Adam dikutuk? Tunjukkan. Itu bos bisa kita baca itu Kejadian 2 ayatnya mulai dari 15 sampai ke Nggak ada. Saya sudah baca itu Bang. Nggak ada dalilnya di situ Adam dikutuk. Terkutuklah tanah, terkutuklah ular. Hanya dua yang dikutuk. Siapa yang berarti kalau Yesus mati terkutuk untuk menebus dosa, berarti siapa yang ditebus di sana? Iya, siapa yang dikutuk aja di situ Bang Juma? Iblis dan bumi tanah. Dengarkan Bang Juma, ya. Dengan mengatakan kepada Hawa, ya, kamu akan melahirkan dengan merasakan rasa sakit, ya. Itu kutukan, itu dikutuk namanya Bang Juma. Itu karena bumi. Contohnya seperti ini Bang Juma. Dalilnya dulu Bang, dalilnya jangan asal nuduh. Iya, baca. Dalilnya. Kejadian 2 ayatnya ke-16, baca. Oke. Kejadian 2:16. Kita baca lagi. Kita ulang lagi. Ya, baca. Oke. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik, yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mana terkutuk Adam itu mana? Ayat yang lain. Mana? Ayo. Ayat yang lain yang kamu bacakan itu Bang Juma. Kejadian 2 kan? Kejadian 2 kan? Kejadian 2 apa kejadian 3? Coba 16. Itu sudah benar tadi Bang Zuma. Kejadian 2:16. Kejadian 3:16 coba dulu Bang. Ya, mungkin saya salah, coba.
Perjanjian 3 itu membahas tentang perempuan, bukan tentang Adam. Hawa-hawa itu. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Mana kutukannya mana? Enggak bang. Misalnya, mana kutukannya? Saya mengatakan kepada Bang Juma, kamu akan merasakan rasa sakit. Itu saya mengutuk Bang Juma enggak? Ya itu bersama dengan ular. Ditambah Anda lagi baca data selanjutnya. Oke, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripada, maka terkutuklah. Apa yang terkutuk? Di ayat keberapa itu Bang Juma? Nomor 17-nya. Terkutuklah siapa? Bentar, saya Jadi ada dua yang dikutuk. Yang pertama ular, yang kedua tanah. Di data 14-nya, berfirmanlah Tuhan, terkutuklah ular itu. Ya Bang Juma, terkutuklah tanah, kamu akan bersusah payah mencari makanan. Berarti yang dikutuk siapa? Dikutuknya Tuhan mengutuk tanah supaya Adam berarti dengar. Berarti yang dikutuk tanah dengan, jadi dia hidup dalam dia hidup. Dengar dulu Bang, jangan fitnah Nabi Adam Bang. Nomor 14-nya, hai iblis, hai ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, debu tanah lah yang akan kau makan seumur hidupmu. Iblis, ular yang dikutuk. Yang kedua yang dikutuk adalah tanah, bukan Adam. Kalau Yesusmu mati di atas tiang salib menebus dosa kutuk, maka yang ditebus adalah Bang Juma. Iblis. Sekarang saya tanya Bang Juma. Dia membebaskan kutuk itu dari tidak. Jangan buat kesimpulan dari iblis. Bang Juma. Bagaimana kamu? Saya tanya Bang Juma dulu. Sabar. Saya tanya Bang Juma dulu. Udah ya, gagal ya. Justru itu memperkeruh. Ini sudah pernah saya bahas bahwa penyaliban itu untuk menebus dosa iblis. Saya tanya Bang Juma satu poin saja. Saya tanya Bang Juma, oke? Bang Juma yang saya hormati, saya tanya satu poin saja. Udah ya. Jadi yang merasuki kalian itu adalah iblis. Tidak. Karena itulah sebabnya harus kalian mengimani kematian untuk nebus dosa iblis. Jadi iblis sekarang sudah tidak terkutuk lagi karena Yesus telah menebusnya di atas tiang salib. Saya tanya Bang Juma dulu. Nabi Adam itu Gimana, Nabi Bang? Adam itu diciptakan dari tanah atau dari apa? Dari debu tanah. Dan tadi mengatakan kutuk tanah itu Adam ke tidak? Adam sudah tercipta lebih dulu, baru tanah dikutuk. Bukan dikutuk dulu tanahnya, baru diciptakan Adam. Kok sama saja? Adam dari tanah. Adam diciptakan dari tanah. Adam dari tanah, yang dikutuk tanah. Iya. Apa akibatnya? Dengar. Terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu tanah dan kembali menjadi debu. Iya, karena tanah yang paling suci itu diciptakan Allah itu sudah menjadi noda, sudah menjadi dosa. Makanya kutuklah tanah itu. Sekarang ketika Yesus menebus kutukan-kutukan itu, apakah manusia masih bekerja? Masih bertani?
Itu di bumi. Masih. Lalu apa yang ditebus Yesus? Yang ditebus Yesus setelah kematian akan ada kebangkitan kehidupan Kematian. kekal. Oke. Parah. Ada dua yang dikutuk, iblis dan tanah. Kalau kau mengimani Yesus terkutuk di atas tiang salib karena dosa, maka yang ditebus di situ adalah iblis dan tanah. Hebat kali. Nah, jangan salah artikan, jangan buat kesimpulan sendiri. Sabar Bang Juma. Ini kita sabar. Kita kami mengimaninya Juma. Saudara, Yesus ini sebenarnya menebus dosa apa? Kami membaca ayat-ayat Qur'anmu dan menyimpulkan sendiri, kamu terima nggak? Sekarang Yesus menebus dosa apa? Kutanya dulu. Iya, Bang Juma, aku jawab. Kalau saya menyimpulkan ayat Quran, kamu terima. Kamu nggak ngerti Quran, baca aja Kiga. Masa kau mau menyimpulkan? Itu dan Allah itu maha baik, maha pengasih. Saya tanya, saya ulang lagi ketiga kalinya. Dosa apa yang ditebus Yesus? Yesus menebusi kutuk dosa manusia dan iblis. Kenapa jadinya manusia? Mana dosa kutukan ke Adam? Tidak ada. Yang dikutuk itu tanah dan iblis. Tanah dan iblis karena Adam dari tanah. Berarti dengan demikian Anda sudah mengakui bahwa dosa iblis sudah ditebus. Karena iblis diciptakan dari Tuhan. Cok, ada pasien lain nggak? Naikkan yang lain. Siap, Gurunda. Bang Juma, saudara, jangan gengsi terhadap kebenaran, Bung. Ketika Anda mengatakan Yesus terkutuk, yang mengajarkan Anda itu bukan Tuhan tapi setan. Apa buktinya? Anda mengatakan dosa yang ditebus Yesus adalah dosa kutuk. Ternyata yang dikutuk di sana iblis. Berarti Yesus mati menebus dosa iblis. Yang mengimani itu juga kerasukan iblis. Tidak, Bang Juma lagi yang tidak? Tidak, Bang Juma harus gentle. Bang Juma hanya mengatakan Adam iblis. tidak dikutuk, Adam diberkati. Di Al-Quran Adam diberkati. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Adam diberkati, keturunannya diberkati. Yang dikutuk iblis. Dan kalau Anda mengimani Yesus mati terkutuk karena dosa, maka Yesus sedang menebus dosa iblis. Maka wajar Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis? Siapa yang satu itu? Yudas. Maka yang digantikan oleh Allah untuk menggantikan Yesus adalah Yudas. Berarti yang kau sembah itu adalah iblis. Jangan buat kesimpulan sendiri, Juma. Berdasarkan data. Data di mana, Juma? Kamu yang terkutuk sendiri. Yang terkutuk di atas tiang salib menurutmu siapa? Tanya dulu. Yang terkutuk di atas tiang salib menurut kamu siapa? Ya, dengarkan ya. Dengarkan. Yang terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Anda ingin mengatakan Yesus. Pasti kutanya, roh apa yang merasuki Anda mengatakan itu? Anda nggak bisa. Serba salah kan? Yang terkutuk di atas tiang salib siapa? Yesus atau Yudas? Ada alasannya, Yesus yang digantung itu sekarang pertanyaannya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesus yang mati terkutuk di tiang salib? Itu di surat Yesaya mengatakan tentang hal itu. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesuslah yang mati terkutuk di atas tiang salib? Roh apa? Roh apa? Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesuslah yang tergantung di tiang salib? Roh apa? Roh Jibril. Roh Jibril. Roh Jibril. Oh, kenal sama Roh Jibril juga. Bang, saya mengajak Anda itu untuk sehat.
untuk kembali kepada kemanusiaanmu, fitrah kemanusiaanmu. Jangan diperbodoh oleh iblis. Saya suka diskusi yang sehat Juma. Jadi makanya kita itu Kalau diskusi sehat itu bukan hanya bertutur kata lembut. Diskusi sehat itu maksudnya pakai akal juga nya, bukan akal-akalan. Makanya saya tertawa. Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang mampu berkata dengan roh Tuhan Yesus itu terkutuk, tak ada. Nah, kalian mengatakan yang mati di atas tiang salib itu Yesus. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki Anda? Karena kalau roh Tuhan tidak mungkin. Ruh Jibril. Udah turunin. Udah nyerah, kalau udah kayak itu artinya nyerah. Hostnya harus tahu-tahu. Dia mau lari malu, mending diturunin. Mau lari malu, mending dibantu untuk pergi. Gitu. Selamatkan Anda, selamatkan. Bagus. Turunlah dulu, host. Host, turunkanlah dulu. Makasih ya Bang Zuma ya. Ya, kasih Bang. Oke, makasih. Oke, turunlah dulu. Ini. Silakan. Mau sholat Jumat ya, turunin. Sholat Jumat ini. Ya. Tapi jangan nyolong sandal Bang ya. Oke. Ada lagi. Ini tadi nih. Ada lagi. Ini pongkal. Kok turun juga dia? Tadi nanti petantang petenteng di bawah. Maaf ya teman-teman, apa yang saya lakukan ini sekedar untuk jadi peringatan saja. Anda mau merenungkan silakan. Toh ini ada tertulis di kitab yang kalian imani sebagai firman Tuhan. Saya berserah diri kepada Allah. Yang saya sampaikan ini hanya unsur yang ada di dalam kitab saudara. Pijakan saya berbicara adalah kitab suci saya. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang kalian sembah itu adalah setan menurut kitab suci saya. Dan terpapar itu sangat jelas ketika Paulus memberikan sinyal. Tidak ada seorang pun yang karena roh Allah bisa berkata Yesus terkutuk atau terkutuklah Yesus. Tak ada. Sedangkan Kristen dibentuk dan dilahirkan dari penyaliban. Tanpa penyaliban Kristen tak ada. Berbicara mengenai penyaliban, Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kalian. Ada yang mengatakan dosa Adam, ada yang mengatakan dosa asal, ada yang mengatakan dosa warisan. Tapi Paulus mengatakan dosa kutukan Taurat. Entah apa-apa ajanya. Yang pasti Yesus menanggung kutuk di atas tiang salib. Kalau saya kembali ke materi beberapa tahun yang lalu, Yesus mati menebus dosa iblis. Itu faktanya itu di situ. Oke? Karena iblis yang terkutuk pada saat kejadian di Eden. Tapi kalau Anda lagi-lagi lari, lalu mau kemana? Oh, dia menebus kutuk Taurat. Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kalian. Jadi kalau Yesus mati menebus kutuk Taurat, berarti menebus untuk Bani Israel, bukan untuk saudara. Lalu mau kemana sekarang? Mau kemana perginya? Oh, kita ke ini aja Bang, kemana? Ke Yohanes 1 nomor 2, gitu. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 1, 2 nomor 1 gitu. Anak-anakku yang terkasih, itu. Hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Maksudnya ini, maunya larinya ke sini. Oh enggak Bang Suma, Yesus itu mati bukan tebus dosa. Yesus itu mati bukan untuk nebus kutuk, dosa waris atau dosa asal. Yesus itu mati supaya kalau ada orang Kristen berdosa, mereka nggak khawatir sebab ada Yesus sebagai pendamai. Itu maksudnya. Hai anak-anakku yang kukasihi, janganlah engkau berbuat dosa. Tapi kalau kau berbuat dosa, tak apa-apa. Toh ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Itu maksudnya. Sudahlah saudara-saudaraku ya, pakailah logika sehatnya. Masa akan ada orang mati terkutuk untuk dosa-dosa waris lah, dosa setan lah, dosa kutuk lah. Entah kemana-mananya perginya kalian ini. Ayolah kawan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah
wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi ahli Taurat membuat makar untuk membunuh nabinya yang datang di tengah-tengah mereka. Allah membalas tipuan itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membalas dan Allah mengatakan, aku adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Oke? Nah, ketika orang-orang Yahudi membuat tipu daya, membuat makar, Allah balas itu. Salah satu pembalasannya terbukti dengan tangannya sendiri terurai kemudian 1 Korintus 12 nomor 3. Tak ada orang yang bisa berkata Yesus terkutuk dengan roh Allah, enggak ada. Dengan sendirinya Allah secara nyata membalas makar itu. Artinya bagi orang-orang yang mampu untuk keluar dari lingkaran itu, ayo segera keluar. Sadarkan diri Anda. Sadarkan. Jangan kemana-mana. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan penebusan dosa kepada Elohim, ajarlah mereka untuk mempersembahkannya dengan mempersembahkan hewan ternak, yaitu domba, kambing, sapi, lembu. Itu Imamat 1, 2. Kenapa kemudian muncul di dalam Yohanes 1 nomor 29, inilah anak domba. Kenapa Yesus dikatakan anak domba di sana? Karena nanti akan dijadikan sebagai penebus dosa. Karena Tuhannya orang Yahudi tidak mau diserahkan kepadanya, darah manusia nggak mau. Supaya ditutupi ajaran paganisme atau penyembahan kepada Moloch, Yesus itu dikatakan anak domba. Supaya tidak dikatakan menyerahkan kepada Dewa Moloch. Karena hanya Dewa Moloch yang membutuhkan persembahan darah anak manusia. Kalau Tuhan minta darah domba. Supaya Yesus ini dikatakan demikian, domba, maka Yesus disebut anak domba. La haula wala quwata illa billah. Cobalah renungkan itu. Pikirkanlah itu, saudaraku. Saya dibilang penghujat, penista. La haula wala quwata illa billah. Ya, kalau Anda bertentangan dengan Yesus, pasti Anda bertentangan dengan Bang Suma, pasti itu. Tapi kalau ajaran Yesus yang kalian ikuti, kalian tidak akan bertentangan dengan Bang Suma. Percayalah. Percayalah. Di mana Yesus menyatakan persembahkanlah hewan kurban? Kalau yang tadi imamat itu Nabi Musa. Kalau Yesus di mana? Matius 8 nomor 4. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Berilah persembahan sebagaimana persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan Nabi Musa untuk dipersembahkan rupanya? Apa? Orang? Manusia? Atau hewan? Hewan, Bang Suma. Terus kenapa Anda memberikan anak Maria? Oh tidak, Bang Suma, itu kan sudah dijadikan anak domba. Cuplis. Ayolah saudara-saudaraku, dadarlah, gara-gara ketikan ini, sadarlah. Sadar gurunya, sadar. Iya sadar, bukan dadar ya. Sadar. Sadarlah. Jangan masuk Islam, jangan. Nggak usah. Pelajari aja dengan tekun, dengan akal. Bible itu nggak usah masuk Islam. Agnostik, atau jadi ateis ke, atau jadi apalah, yang penting jangan Anda masuk dalam lingkaran yang mengatakan Yesus itu terkutuk. Jangan. Karena Yesus itu manusia suci. Jangan. Tidak usah ke Islam. Islam itu berat. Ini sedikit lagi sholat, habis itu sholat lagi, habis itu sholat lagi. Sepanjang usia Anda akan sholat terus. Berat. Islam itu berat. Berat. Karena masuk surga itu menurut Yesus lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya. Kenapa orang itu cenderung kaya? Karena meninggalkan hidup akhirat. Mereka sibuk dengan mencari harta, maka mereka susah untuk ibadah. Kalau kami yang ibadah ini, ya makan pas-pasan, pas mau makan ada, mau beli rumah ada, mau beli mobil ada. Kami hidupnya pas-pasan aja. Gak usah berlebihan. Kalau biasanya orang-orang menurut Yesus, orang kaya lebih susah masuk ke surga dibandingkan gajah masuk ke lubang jarum.
unta masuk ke lubang jarum, kata Yesus. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Kenapa orang bisa kaya? Karena hidupnya mencari dunia terus. Kalau di Islam dibatasin, baru 2 jam kerja di komputer, sholat lagi. Baru 3 jam, sholat lagi. Baru 4 jam, sholat lagi. Baru tidur sejenak, sholat lagi. Sholat lagi, sholat lagi. Tapi nggak kaya-kaya. Tapi serba ada. Mau beli helikopter ada. Mau beli pesawat terbang ada. Mau beli rumah mewah ada. Kami tidak kaya, tapi serba ada. Serba pas-pasan maksudku. Sorry, bukan serba ada, serba pas-pasan. Ini khotbah pas mau beli rumah ada. Pas mau beli pesawat ada. Mau beli gereja ada. Gitu loh ya. Saya kira materi ini saya limpahkan kembali kepada guru saya, Dinda Ardiansa. Sebentar. Ada pasien baru. Oh ya, ya, silakan. Tadi kan kamu membahas Galatia 3 ayat 13 kan? Betul? Alhamdulillah. Oh iya, betul. Oke. Galatia 3:13 itu menurutmu maknanya apa? Maknanya yang digantung di salib itu adalah orang yang terkutuk. Nah, kau sudah salah. Jadi? Ya? Yang disebut orang terkutuk itu adalah orang yang melakukan kesalahan dan kesalahannya itu sepadan dengan hukuman mati. Ya. Itu dikutip dari Ulangan 21. Oke. Nah, apakah Yesus itu bersalah lalu dikutip? Tidak. Kan tidak. Kalau Yesus tidak. Lah terus kenapa kau bilang terkutuk? Kitabmu yang mengatakan itu. Di mana dikatakan terkutuk? Galatia 3 kan? Oh salah. Justru Galatia 3 ayat 13 itu Yesus itu bukan terkutuk. Tapi menjalani prosesi seperti orang terkutuk gitu. Karena Yesus digantung bukan karena melakukan kesalahan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Iya. Ini pembodohan versi baru ini. Iya. Kita dengar. Iya. Oke ya. Gimana? Itulah yang dikatakan Rasul Paulus di dalam yang kamu bilang tadi. Ayat berapa tadi kamu bilang? Ya. Ingat nggak? Iya, justru Anda ingat nggak yang saya katakan tadi? Bentar ya. Di dalam 1 Korintus 12 ya, kamu baca tadi kan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus. Karena memang Yesus tidak terkutuk di dalam. Lalu yang mati di atas tiang salib siapa? Gini, dengar dulu. Yang disebut orang terkutuk itu adalah orang yang melakukan kesalahan lalu digantung. Lalu yang mati di atas tiang salib ini siapa? Nah, Yesus itu digantung bukan karena melakukan kesalahan, tetapi karena desakan orang Yahudi. Itu loh. Ya. Lalu menurut iman Kristen kematian Yesus itu untuk apa? Loh, kita membahas apakah Yesus terkutuk atau tidak. Oke. Kamu sudah mengatakan tadi bahwa Yesus terkutuk. Sekarang orang Kristen mengimani kematian Yesus itu untuk apa? Itu bukan itu dulu yang kita bahas. Tentang makna Galatia 3:13 dulu. Yang saya tanya ini Kristen. Kristen mengimani Yesus itu terkutuk di atas tiang salib. Dengar dulu, tidak mungkin Paulus membuat dua pernyataan yang bertolak belakang. Kenapa tidak? Buktinya? 1 Korintus 12. Kau dengar dulu. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 12 tadi bahwa Yesus tidak terkutuk. Otomatis di Galatia 3:13 itu memang dia tidak terkutuk, karena yang disebut terkutuk itu kalau orang melakukan kesalahan lalu digantung, gitu loh. Sesuai Ulangan 21. Nah, sementara Yesus ketika diadili oleh Pilatus memang tidak ada kesalahannya. Bahkan berkali-kali Pilatus ini salah sasaran berarti Yesus. Ya. Berarti bukan ini korban sasaran. Tetapi Yesus digantung itu disalibkan karena desakan orang Yahudi. Berarti salah sasaran. Salah sasaran gimana? Loh, kan yang harusnya mati adalah orang yang terkutuk, betul? Oh tidak, bukan begitu.
Itu kelihatan kau nggak paham Alkitab tapi sok tahu gitu loh. Anda mengatakan bahwa sesuai yang dikutip Ulangan 21, orang yang mati digantung itu seharusnya adalah orang yang punya dosa sepadan dengan hukuman mati, betul? Betul. Betul. Yesus tidak punya dosa, betul? Tetapi digantung kan? Tetapi digantung, berarti salah Kenapa sasaran. digantung? Kenapa digantung? Berarti salah sasaran. Dengar dulu, kenapa Yesus digantung itu dulu? Yesus digantung itu karena difitnah. Nah, difitnah apa? Difitnah, menghujat Elohim, difitnah dengan kesaksian-kesaksian palsu. Berarti Yesus adalah korban salah sasaran, betul? Bukan salah sasaran, kau sudah tahu bahwa Yesus digantung karena difitnah. Iya, berarti salah sasaran. Sebenarnya. Karena hukuman gantung itu hanya berlaku bagi orang yang terkutuk, betul? Loh, tidak begitu. Ulangan Kau 21 bacalah. tadi apa? Kita baca, dengar dulu. Kita baca Yohanes 19 ya. Kau dengar dulu lah. Kau tuh bernarasi panjang lebar, tapi nggak paham Alkitab. Anda mengatakan yang digantung itu harusnya orang yang sepadan dengan hukuman mati. Dengar dulu. Yesus tidak memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dengar dulu, saya tapi bacakan ternyata ya. Yesus yang disalib, berarti Sabar. Yesus korban salah dulu. tangkap. Dengar dulu. Jadi di dalam Yohanes 19, kau dengar dulu. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, orang Yahudi, Sudahlah, kita udah lewati itu, Bang. Kau dengar kita dulu. udah lewati. Baca aja Matius. Dengar udah lewati dulu. itu, sudah dilewati. Baca Matius 27 nomor 18. Pilatus mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Udah selesai. Terus semua nggak ngerti apa-apa gitu loh. Sekarang saya tanya, ada nggak dosa Yesus? Dengar dulu, saya bernarasi. Nggak usah kamu bernarasi, saya udah paham. Saya udah telan semua pengetahuan kayak gitu. Sekarang endingnya aja, Yesus disalib itu karena memang dia punya dosa atau tidak? Kutanya dulu. Sudah bilang tadi karena difitnah, gimana sih? Nah, karena difitnah kan? Kalau dia sedangkan aturannya Tuhan, dengar, aturannya Tuhan. Yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman gantung. Betul? Betul? Jangan kau ajarin saya. Jangan ajarin saya, Bung. Kakekmu belum lahir, saya udah tamat pelajari Bible. Kau nggak paham Alkitab tapi sok tahu. Sekarang saya tanya, berdasarkan Ulangan 21, dasar hukumnya jelas. Yang digantung itu wajib orang yang melakukan dosa setara dengan hukuman mati. Betul? Betul. Yesus ada nggak dosa yang setara dengan hukuman mati? Justru karena tidak ada dosa lalu digantung, makanya dia tidak terkutuk deh. Gitu loh. Oke. Gimana sih kamu itu? Baik. Yesus tidak terkutuk. Oke? Oke? Yesus tidak terkutuk. Sekarang pertanyaan saya. Untuk apa Yesus mati di atas tiang salib? Jawab. Oke. Ya. Kita baca di dalam Markus 10 ayat 32 sampai 45 ya. Kita fokus saja di ayat 45 sebentar ya. Itu perkataan Yesus sendiri loh ya. Ya, silakan. Sabar. Yesus mengatakan di situ karena anak manusia juga datang, artinya dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terus? Nah, sekarang begini. Menurut saudara, kalau Markus 10 ini Anda jadikan sebagai patokan, ini Markus pengikut Paulus berkata, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, betul? Benar nggak? Lah bagaimana saya bilang benar, kalian mute terus saya. Benar nggak Markus yang mengatakan kalau Yesus yang berkata seperti itu? Benar. Oke, dari mana Markus tahu? Loh, kok dari mana Markus tahu? Markus itu kan teman-temannya Rasul Petrus, gimana sih?
Yang saya tanya, bukan ini Markus temannya siapa? Dari mana Markus tahu kalau Yesus memanggil mereka, lalu Yesus berkata demikian? Loh, itu dari muridnya Yesus kan begitu? Kok ketawa? Iyalah, saya tanya, dari mana Markus tahu? Dari mana Markus tahu? Bukan Sedangkan sabar. Anda yang dengar saya, Anda yang belajar di sini, bukan Anda yang ngajarin saya. Markus itu ya mengutip tulisan Papias yang kemudian dituliskan di tahun 60-an. Oke? Sedangkan kejadian itu terjadi di antara tahun 30 sampai 33. Dari mana kemudian Markus tahu informasi Yesus berkata demikian? Sudah. Saya mengatakan bahwa informasi yang ditulis itu bukan cuma Markus yang tulis. Di dalam Injil Matius pun ada. Matius kapan ditulis? Oke ya. Kemudian kau dengar dulu. Kemudian Rasul Petrus sebagai murid Yesus juga menuliskan di dalam suratnya. Oke ya. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dia mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan menurut roh. Nah, kamu bantah apa? Rasul Petrus sendiri mengatakan begitu. Saudara, saya katakan kepada saudara bahwa tadi Markus itu diperkirakan tahun 60-an sampai 130-an, lari ke Matius. Matius itu juga nanti sampai tahun 130 tidak diketahui siapa penulisnya. Oke? Jadi informasi-informasi yang kau sebutkan tadi itu informasi gelap. Loh, kok gelap gimana? Siapa penulis Matius? Siapa penulis Matius? Siapa penulis Markus? Apakah mereka orang-orang yang menjadi saksi mata kejadian? Ini tulisan Rasul Petrus sendiri loh. Petrus lagi yang kamu bawa. Petrus lagi yang saudara bawa. Lah iya, karena Alkitab itu bukan kesaksian tunggal seperti Al-Quran. Kesaksian banyak orang. Gimana sih kamu itu? Saya tanya sama saudara. Ketika diyakini bahwa penulisnya kitab Petrus itu dituliskan antara tahun 66 Masehi sampai di tahun 81 Masehi, menurut saudara, ini penulisnya mendapatkan informasi dari mana? Loh, kok penulisnya Petrus sendirilah? Saya tanya, kalau Petrus sendiri yang menulis, berarti ada kisaran 30 tahun jarak antara kejadian sampai kepada Petrus menulis. Ya, apakah Petrus ini penghafal? Gini loh. Petrus ini penghafal saja itu ditulis tahun 90-an oleh Yohanes. Petrus ini penghafal. Terus masalahnya apa? Petrus ini penghafal. Kok penghafal? Pelaku sejarah. Petrus hidup bersama dengan Yesus. Batasannya hanya sampai tahun 33. Nanti dia menulis kemudian di tahun 65 sampai 81, bahkan ada yang memperkirakan tahun 96. Pertanyaan saya, apakah antara kejadian kurang lebih 40 tahun itu sebelum Petrus menulis dia hafal? Loh, itulah karena kau nggak paham Alkitab deh. Saya bacakan ya. Atau penulis kitab Petrus itu adalah orang yang tidak dikenal yang melakukan penyelidikan. Bentar ya. Kita baca di dalam Yohanes 14 ya. Yohanes 14 lagi. Dengar dulu. Iya, Yohanes 14 lagi. Dikatakan di sini Yesus berkata, tetapi penghibur ya, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dengar, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa saudara, itu?
Saudara, kitab Yohanes ini tadinya tidak diketahui siapa penulisnya dan diperkirakan ditulis di tahun sekitar tahun 140. Pertanyaan yang sama. Begini, Suma. Apakah Yohanes ini penghafal? Jangan loncat-loncat. Gini loh. Tadi Anda kamu membawa mengatakan surat, tadi, dengar dulu. Membicarakan kejadian yang terjadi, di mana kejadian itu ditulis di tahun 1440, tahun 140. Kejadiannya tahun 30-an, dituliskan tahun 140. Pertanyaan saya, apakah penulis Yohanes itu hidup sesaman dengan Yesus? Dengar dulu ya. Tadi Dengar dulu ya. Pertanyaan saya, apakah penulis Yohanes sesaman dengan Yesus? Kau dengar dulu deh. Dengar dulu. Tadi kau apakah penulis Yohanes sesaman dengan Yesus? Tadi kau mempertanyakan bagaimana Rasul Petrus bisa mengingat tentang kejadian 30 tahun sebelumnya. Nah, saya sudah membacakan tadi kan dalilnya kan, bahwa Roh Kudus itulah jadi satu yang Petrus bergerak dengan di dua dalam Petrus itu hati dihafal. para Rasul sehingga bisa mengingat segala sesuatu yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach. Saudara, jangan mimpi terlalu jauh. Itu selalu bisa menjawab. Dengar. Pertanyaan saya, 1 Petrus, 2 Petrus itu apakah kitab yang dihafal oleh penulisnya? Dihafal bagaimana? Ngapain dihafal? Dia kan pelaku sejarah. Kok harus dihafal? Kalau dia pelaku sejarah, berarti dia menulis sejarah, betul? Kalau dia pelaku sejarah, kenapa? Berarti dia menulis buku sejarah. Lah iya. Oh, berarti bukan firman Tuhan, tapi sejarah. Injil itu atau Alkitab itu adalah kitab sejarah yang berisi firman-firman Tuhan, gitu loh. Apa lagi yang mau dibantah di situ? Orang yang menulis sejarah, Bung, itu bukan menulis firman Tuhan, tapi buku sejarah. Oke, kembali. Jadi gugur semuanya ya. Gugur semuanya, gugur. Kitab Markus, kitab Matius, kitab Petrus, kitab siapa lagi? Yohanes, gugur semua. Sekarang Petrus, karena ini Petrus kan karangannya sendiri. 1 Korintus 12 nomor 3. Tidak ada orang yang mampu berkata Yesus mati terkutuk karena Roh Elohim. Paulus mengatakan terkutuklah Yesus di atas tiang salib. Loh, kan sudah dibahas tadi, Yesus tidak terkutuk di dalam. Siapa bilang tidak terkutuk? Siapa bilang tidak terkutuk? Siapa bilang tidak terkutuk? Kamu kok nggak ngerti-ngerti gitu loh. Siapa bilang tidak terkutuk? Saya hanya mengikuti narasimu sejauh mana. Ternyata cuma sampai segitu aja. Sekarang kita kembali ke Galatia nomor 13. Dengarkan saya. Dengar dulu ya. Dengar. Kau yang dengar. Kamu murid di sini. Dengar. Kamu murid di sini. Dengar saya. Kamu muridku di sini, ya. Dengar. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Jawab. Ya itu kan dengan jalan menjadi kutuk kan? Itu artinya udah kau jawab sendiri, Tuyul. Loh. Apa? Mau lari kemana? Di mute siapa sih moderatornya ini? Mau lari kemana ente, Bung? Mau lari kemana ente? Sebenarnya tentang Alkitab. Dia nggak ngerti. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi apa? Ya, jalan seperti orang terkutuk kan? Jalan seperti orang terkutuk, mulai. Karena memang dia tidak terkutuk. Mulai pakai jurus mimbar gereja. Yesus telah menebus Kristen. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi titik-titik karena Kristen. Titik-titiknya apa tadi kamu bilang? Titik-titiknya tadi apa? Bertanya, temanmu mute saya. Terus bagaimana saya menjawab? Makanya jangan curhat. Itulah kalian. Jangan curhat. Jawab. Saya ulang. Yesus telah menebus kita. Dengar, makanya kalau kau nggak mau di mute, Tuyul. Gantian kita ngomong. Pada saat saya ngomong, kau diam.
Dengar, Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Kau bilang tidak kutuk, kau sendiri yang menyatakan kutuk. Dasar penipu. Kau mau pakai jurus apa? Kau mau bawa kitab Petrus, kau mau bawa kitab Matius, kau mau bawa Yohanes, kau bawalah semuanya itu, surat-surat kepompongmu. Gak ada yang betul. Ku ikutin alurnya, mau kemana perginya ini? Mana perginya? Karena saya juga belajar kan, mau kemana perginya? Ujung-ujungnya ternyata gitu aja. Kembali ke materi. Ini pengakuan Paulus. Kalau Paulus, dia betul-betul, ini konsepnya Paulus ini yang diuji. Kalau yang tadi itu kan hasil penyelidikan mereka. Kalau ini bukan penyelidikan. Paulus menulis bukan hasil penyelidikan. Paulus menulis bukan kesaksian-kesaksian. Berbeda dengan yang lain. Kesaksian. Kalau ini bukan. Ini dia menerimanya langsung dari makhluk yang bernama Yesus. Kata dia. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Pengakuannya itu. Galatia 1 nomor 11. Maka dia harus diuji nih kebenarannya. Kau tabrakan dengan dalil-dalil yang ditulis jauh. Ini dia katakan, Yesus telah menebus Kristen dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Nah ini menjadi kutuk dia. Anda aminkan? Amin. Haluludah. Anda aminkan bukan? Anda aminkan bukan? Maka pengaminan Anda itu saya tanya, roh apa yang membimbing Anda mengaminkan pengakuan Yesus? Kalau Yesus itu, pengakuan Paulus, kalau Yesus itu mati dengan cara kutuk. Dari tadi ditanya, mau balik sana sini, bikin muak tahu nggak? Mana tempat sampah? Aku mau muntah. Teman-teman, tempat sampah sini dulu. Tempat sampahnya dulu mana? Itu sebelah Gurunda. Dijawab aja Dep, dijawab apa? Dijawab apa? Roh apa? Itu pertanyaannya. Roh apa? Pertama, jangan dipotong ya. Saya bernarasi bahwa si Suma ini sebenarnya nggak paham Alkitab. Jangan curhat. Tapi sering. Jangan curhat, langsung dijawab pertanyaan. Ya, memang ada aneh-anehnya. Sudah dikasih kesempatan dinaikkan lagi ke sini. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Kutuk. Menjadi apa? Kutanya dulu kau. Kutuk. Menjadi kutuk kan? Kamu aminkan tidak ini? Tidak. Berarti kau bantai Paulus. Harus kau bantai nih Paulus berarti. Gengsi, malu. Kalau Anda membantai ini berarti Anda sudah mengiyakan saya. Dengan kata lain, Anda ketampar dengan pernyataan saya bahwa yang membimbing kalian menyatakan Yesus terkutuk itu adalah roh selain roh Elohim. Selain roh Elohim apa? Hah? Bintang Iblis. timur. Sederhana kok itu. La haula wala quwata illa billah. Dah, saya serahkan ke semua teman-teman yang ada di sini. Tugas saya udah selesai. Nanti lagi lanjut habis Jumat. Silakan. Siap. Sebelumnya lanjut. Siap Gurunda. Izin Bang Dalbo dan Gurunda Zuma. Istri saya mau jualan tapi izin di follow ya teman-teman. Oke bang. Yang ini, mana bang? Yang ini yang paling besar ini. Izin sebentar Gurunda Zuma ya. Silakan di follow teman-teman. Jualan apa? Yang ngomong yang. Silakan di follow buat teman-teman semua. Ini jualan gamis. Barangkali ada mau belikan istrinya, calonnya atau anaknya. Harganya mulai 50 ribuan. Beli 2 gratis hijab. Ada di keranjang kuning. Udah ada keranjang kuningnya kalau mau check out teman-teman semuanya. Oke, cek dulu. Tolong di follow ya. Kalau pengikutnya udah 1000 kan udah bisa itu di sepil udah bisa live.
Sudah ya, terima kasih Bang Zuma, Gurunda semuanya, teman-teman di sini. Ya, minta tolong di follow ya teman-teman yang sayang sama istri, silakan dibelikan istrinya. Insya Allah kita kirim dan amanah. Bisa COD yang ya, bisa ya. Bisa COD teman-teman. Ya, harga murah, beli 2 gamisnya gratis apa ya? Gratis 1 hijab. Gratis 1 hijab. Mungkin kalau beli 10 gratis istri ya. Gratis dapat istri. Tapi ya istri sendiri-sendiri ya, bukan istri saya. Itu akunnya yang ini paling besar teman-teman. Ya, bantu follow supaya bisa live open cam nantinya ya. Itu bisa COD, bisa. Harga mulai 50 ribuan. Ongkirnya berapa ya? Tergantung menyesuaikan sih biasanya. Ada gratis ongkirnya juga kok itu biasanya. Kok gak ada videonya? Ada postingannya kan? Ada Bang. Loh, oh masih di privat berarti yang. Coba dicek nanti ya. Oke, nanti kita cek ya teman-teman. Udah diposting tapi masih di privat, maklum teman-teman. Istri saya barusan bikin akun TikTok begini. Ya. Oke. Oh, ada yang bilang ada yang bilang kosong. Udah ada Bang. Tadi saya cek belum ada Bang. Oh ya, oke. Ya intinya di follow nanti dicek ke situ ya. Ada di bio gitu ya. Gawe lanang ono ta Cak Ardi. Maksudnya apa? Gamis buat lanang. Gamis buat orang laki, nggak ada lah. Gamis tuh buat cewek, gitu ya teman-teman. Oke, gitu aja. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya teman-teman pada saat diskusi. Mana akun istrinya ya ini? Ardi Visa ini akun istri saya. Ada jual kalung salib gak? Oh, nggak ada lah. Kalung salib. Oh, jual sekali-kali lah Bandep. Belikan juga Tuhan baju gitu loh. Ada Bang Ardi gamis buat cowok. Oh iya ya, ada juga ya gamis ya. Oh, ada. Ya, ada gamis buat cowok. Sorry. Itu ya teman-teman, thank you yang udah follow. Semoga berkenan nanti pas waktu ngelihat postingan istri saya. Ya silakan, kalau yang mau beli monggo, kalau yang nggak pengen tanya-tanya doang ya nggak ada masalah gitu ya Bang Ardi. Gini ya. Bang Ardi sedikit Bang, gimana? Ini bagus nih Bang kalau untuk bisnis ya, karena istri saya juga nggak ada kegiatan. Kalau emang ini Bang, nanti kita bisa join aja biar saya punya istri juga ada kegiatan di sini gitu maksudnya. Oh, maksudnya Bang Bayu biar punya istri gitu maksudnya? Enggak, istri saya belum ada kegiatan. Oh, udah punya istri. Jadi kalau udah Bang. Oh, mau nambah istri maksudnya? Kalau emang bukan Bang. Siap. Kalau emang ini nanti kita bisa join kalau mengenai terkait harga. Biar juga saya punya istri juga bisa jual di sini gitu maksudnya Bang. DM istri saya aja ya, DM istri saya ya. Oke Bangku, siap. Oke, thank you teman-teman. Ya, thank you teman-teman yang penasaran istri saya wajahnya kayak gimana ya, tenang aja. Besok pas waktu open cam Anda bisa lihat wajahnya istri saya. Tapi tenang aja, istri saya suruh pakai masker. Ya, ayo silakan teman-teman di bawah, sayang istri, silakan. Yang sayang Tuhan boleh juga. Kasihan Tuhan kedinginan. Gimana? Bang Dalpo. Sayang istri belikan baju dong. Kalau sayang Tuhan belikan juga kan, begitu. Ya, insya Allah amanah teman-teman ya kami, karena yang jual ya istri saya sendiri, nggak mungkin nggak amanah kan gitu kan. Dan juga COD bisa. COD ya, COD itu cot, nggak ada banyak ya. Nggak ada banyak. Jadi COD, cot, cash on delivery, begitu teman-teman. Thank you Bang Dalbo sudah mau memberikan kesempatan untuk istri saya spill gamisnya. Ya sebentar, biar turun dulu istri saya, terus biar dibuka dulu privasinya, karena mungkin istri saya nggak tahu kalau posting itu harus privasinya dibuka dulu gitu ya. Oke, thank you Bang Dalbo, teman-teman yang udah follow. Aku izin menurunkan istri saya ya. Makasih Bang Dalbo, host udah kasih kesempatan.
Sayang Tuhan, sayang Tuhan, belikan baju. Siapa lagi? Ini coba siapa ini? Oh, Pak Indra. Halo. Selamat malam. Selamat pagi Bang Indra. Halo. Apa ini? Dipikir gereja di sini putar-putar musik. Punya malah bunyi-bunyi lagi. Apa ini? Wah, ini hebat ini. On off. Apa itu Bang? Wah. Kayak Yesus ini on off. On off. Selamat pagi Bang on off. On off. Pada kok bisu semua yang naik ya? Ada bawa ayam pula. Pak, ayam orang jangan diambil. Pak. Halo Bang Mus. Selamat pagi Bang. Kenapa tidak ada yang bicara semua yang naik ini? Bang Mus. Itu dia. Kura-kura ninja lagi. Cukup aja kejadian yang 2000 tahun dulu. Ada manusia mengambil keledai. Kamu jangan ikut-ikutan ngambil ayam orang. Kura-kura ninja ini. Tapi bukan turles ini, tubeless. Kura-kura ninja. Ini lagi. Halo, selamat pagi besok Bangsang. Pengembala. Ninja semua. Pengembala. Selamat malam. Kenapa ini nggak ada yang bicara ya? Woi, jadi kura-kura ninja semua ini Bang. Kura ninja. Malah cemplung. Mana dia? Satu persatu kita angkat dia. Ini dia. Oh, ternyata ada di keranjang kuning, teman-teman. Oh, iya. Ternyata ada di sini nih. Aku kasih tahu. Izin ya Bang Darbo, bentar ya. Aku nggak tahu soalnya ya. Silakan. Izin. Nih. Mana ya? Ini kan di sini Adivisa nih. Terus kalau di sini nggak ada, memang nggak posting sini. Ternyata posting yang di sini nih. Di keranjang ini teman-teman, keranjang kuning. Nah tuh baru ada tuh. Tuh baru ada tuh. Pantesan. Biasa.
Ini mod baju-bajunya teman-teman. Silakan, banyak lah di kanan kiri nih ada ya, gini ya. Ya silakan dipilih, dipilah dan dipilih. Silakan dikanonisasi teman-teman ya. Saya pasang 5. Nanti Pak Haji yang nembus bom. Membayar. Ya teman-teman. Jadi silakan di sini, diklik di sini teman-teman. Kliknya di sebelah sini. Kalau di sini postingan mungkin nanti kita kasih juga yang postingan yang Cek Roh yang. Di sini juga. Di sini intinya tempatnya. Udah gitu aja ya teman-teman. Silakan dikanonisasi sendiri ya. Kayak kitabnya Oten di kanon. Nah, silakan. Boleh nggak saya ambil 5, nanti Bombom yang tebus. Boleh dong. Wah, asik ini. Yang penting Bombom bayar. Kalau Bombom nggak bayar, dia yang nebus, Pak. Ninggal leher kalau Bombom nggak bayar. Tapi dia nggak punya leher, gimana tuh? Backgroundnya baiknya polos Pak dosen biar kelihatan jelas gamisnya. Nanti bisa kok kalau pengen mau langsung lihat di videokan lah nanti gampang. Ya tinggal DM aja, kita videokan nanti. Tuh. Ayo teman-teman Kristen, di sini belum Jumat. Kalau Bang Dalbo mau Jumatan dulu silakan. Nanti kita gantian. Ketika Bang Dalbo udah selesai biasanya saya Jumatan. Iya Pak, belum Pak, waktunya di sini belum. Lanjut aja. Iya. Iya, siap. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik. Saya mau belikan baju Tuhan Yesusnya Oten. Oten itu kalau udah ke pojok ya kayak tadi nggak bisa jawab pertanyaannya Gurunda Zuma. Padahal pertanyaannya sebenarnya ini bukan berarti dia nggak tahu jawab ya teman-teman. Saya paham dia itu pasti tahu jawabannya apa, tapi dia nggak mau gitu loh. Benar nggak Bang Dalbo? Betul. Karena jawabannya itu hanya Lucifer. Selesai sebenarnya hanya 2, roh Allah atau roh Lucifer. Itu doang. Sebenarnya Oten itu pinter, cuma kagak jujur mereka. Iya betul. Gak mau jujur ketika udah ditanya pelan-pelan tadi. Di perjanjian lama tadi kan saya nggak tahu ayatnya berapa ya, ulangan atau apa. Yang harus mati, yang orang berdosa lah yang harus mati di tiang kayu salib. Pertanyaannya, Yesus berdosa nggak? Enggak. Yesus digantung nggak? Digantung. Berarti berdosa kan? Enggak. Ini loh. Kenapa hal yang sesimpel dan semudah itu kenapa gitu loh? Kok teman-teman Kristen nggak mau jujur gitu loh? Harusnya kan kalau jujur gitu kan enak diskusi kan? Gitu. Muter-muter kayak helikopter ya. Ardi dagangannya di Facebook ada juga kah? Ada insya Allah. Nanti kita spilkan Facebook kita ya teman-teman. Ada insya Allah. Nama Facebooknya nanti kita akan spilkan. Ya pelan-pelan ya teman-teman. Jual tiang jemuran apa mboten Kang Ardi? Mak, tiang jemuran jual tiang jemuran. Iya juga ya, tapi ya tiang jemuran zaman dulu itu bentuknya itu memang bener kayak salib loh. Bang Dalbo nyadar nggak? Sampai sekarang Bang, sampai sekarang. Sampai sekarang iya. Sekarang. Tuan jemuran saya itu tiangnya itu ada 2. Bentuknya itu salib semua itu. Iya, kanan kiri kan, bener kan? Betul. Nah itu loh. Iya juga ya teman-teman, nggak salah juga kayaknya. Palang. Iya bentuknya kayak ini memang apa? Memang kayak salib memang.
Nah itu yang membuat saya khawatir Pak Bang Ardi. Jangan sampai ada oten yang ada di depan rumah saya nyembat tian jemuran saya. Karena pas di depan rumah saya itu. Iya. Betul. Atau dia joget di depannya. Ada apaan ini? Mak, di sini kok banyak kali ya tiang jemurannya? Nih. Waduh. Mak, ada tiang listrik pula. Ini 10 ide jemur pakaian. Begitu tiang jemuran saya Bang Ardi. Cuma gitu. kalau saya pakai besi. Pakai besi, iya. Betul juga. Jadi ya? kalau ada oten mau karnaval nantinya berhubung dengan Ini demikian, apa ya? Bang Darbo? Apa itu? Ini apa ini? Itu tiang listrik. Tiang itu. listrik. Kok bisa-bisanya? Bisa gini ya? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya benar ya. Robohkan juga tiang listrik karena mirip salib. Aduh ya Allah, kasihan. Lagian siapa suruh mirip-mirip kayak gitu coba. Aduh. Umat Islam itu kalau berbicara itu pakai data teman-teman ya. Pakai data. Kita nggak pernah asumsi liar gitu, nggak pernah nih. Gitu. Jadi teman-teman Kristen kalau mau naik ke sini ya saya harap diskusinya itu menggunakan data itu. Mungkin teman-teman yang lain, Bang Irwan atau Bang Bayu, Bang Ambulans mau bicara? Open mic, silakan. Lanjut aja Pak. Kristen ini Mak takut kali Mak kalau naik ke sini. Saya itu rindu menemukan Kristen yang kayak seperti Jack Cita gitu. Cara berdiskusinya itu yang saya rindukan, bukan orangnya ya. Cara berdiskusinya gitu. Ibu Tia belum diupload semua. Insya Allah hari ini kita upload yang banyak kok. Yang upload yang banyak yang hari ini. Ada banyak pokoknya. Motifnya semuanya gak ada yang polos. LD berapa? LD kok apa ya? Lingkar dada. 100 sampai 130 lingkar dada. Ada. Motif nanti milih sendirilah, aku nggak paham gitu ya. Wah, ada guru saya. Host, kecilin saya, host. Ada guru saya, host. Wes, guru. Assalamualaikum, Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moreh Yonatan Nandar Evangelis. Masya Allah. Bukan, saya mah orang awam. Saya barusan live, ada orang Katolik saya katekisasi, rungkat. Saya males kalau live ini rungkat mulu. Aduh. Bang Nandar, coba tanya gini. Coba tanya akhi inspirasi kehidupan, tahu kan? Iya, gimana? Gini, itu komalnya itu anti rungkat tuh, nggak bisa dirungkatin sama oten manapun juga, nggak bisa tuh. Makanya dia kalau live itu kan sampai pernah 35 jam gitu kan. Wih. Loh iya. Serius? Iya, kalau kita tidak bicara memang. Tetapi Loh, kalau dia kita ngomong narasumber juga. Bicara dia Bang Dalbo, bicara ngomong. Iya bicara juga. tapi tidak menusuk. Lo menusuk. Coba aja cek. Dia gini loh. Jadi gini, dia pernah bilang ke aku gini. Sebentar Bang Ardi, ini ada yang report saya ini. Saya refresh dulu ya sebentar ya. Cuma di refresh, aku nggak tahu bahasanya dia ya. Refresh apa? Yang jelas kalau pas waktu dia refresh nggak kayak orang ngopi kan, biasanya kalau refresh itu kan
kayak ada orang ngopi gitu kan. Ini enggak, dia tetap di situ, tetap di situ, tapi nggak rungkat gitu loh, hebatnya gitu. Dan cuman Komal dia doang tuh yang bisa kayak gitu tuh. Wah, ngeri. Aku males Aku tuh kalau live malas bang. Tadi lagi rame-rame rungkat aku. Padahal aku nggak ngomong kasar loh. Itu orangnya juga baik. Katolik, orang Kupang. Rungkat. Oh itu. Oh ya Allah. Ya Aku makanya ini nih, lagi. ada yang sepil di bawah. Iya, dia pakai alat penguat tuh. Bang Yonatan gimana? punya nggak nomornya Aki Inspirasi Kehidupan? Ada nggak? Gak punya aku. Aku punya nih. Aku makanya malas live Bang Ardiansa. Aku pakai akun manapun paling bertahan sejam rungkat. Padahal aku tadi nggak ngomong kasar loh. Kita ngomong santun loh. Rungkat. Iya, karena di-report Bang Nandar, karena di-report. Iya, malas Tapi kalau akunnya si Inspirasi Kehidupan itu nggak pernah sama sekali rungkat. Paling-paling ketiduran dia. Ketiduran iya. Kalau rungkat nggak pernah. Aku belum pernah tuh masuk ke room dia terus tiba-tiba jeduk. Nggak pernah tuh. Akunku itu mungkin bisa-bisa blokir permanen tuh. Mesti kalau live pakai akun itu akun utama. Enggak, itu akun utama bang. Kalau live mesti sejam rungkat. Aduh males Belum aku rekam itu, mau tak masukin YouTube rungkat. Ya belajar untuk Bang Ardi. Ya, siap. Halo Red Clive. Lanjut bang ya. Halo. Kristen bang. Saya mau nanya, boleh nggak? Kristen apa Islam? Saya Kristen aja. Kok berat kali mak ngomong. Kristen aja. Kok berat kali Kristen ngomong aja ya. Kristen. Kristen mau tanya aja. Enggak, sebentar Iya. Bang, sebentar. Abang Kristen atau Islam? Kristen aja bang. Kristen apa Islam bang? Saya masih diantaranya. Yang jelas lah. Kalau di KTP apa? Kalau di KTP apa? KTP ikut mayoritas. Oh Islam berarti. Di KTP Islam. Iya. Iya betul. Oh di KTP Islam. Terus? Berarti istrinya Islam juga nggak? Istrinya? Istri non Muslim. Loh? Kok bisa? Gimana ceritanya tuh? Aduh. Panjang kali lebar, kali tinggi. Enggak, pas waktu nikah sama istri, itu istri masih posisi Kristen. Ya, pokoknya amburadul lah. Makanya saya pada saat ini sedang tidak nyaman. Oh ya udahlah nggak apa-apa teman-teman. Ya kita kasih kesempatan ke beliau. Ini rencananya gimana Bang Redcliffe ini mau meneguhkan iman Islam atau mau murtad dari Islam? Kalau saya ini ini saya nggak nawarin lo ya, saya bertanya lo ini. Jangan dipikir saya nawarin. Saya bertanya ini ya. Naudzubillahi min dzalik, saya nggak pernah apa nih. Naudzubillah, astagfirullahaladzim kalau saya salah, mohon dimaafkan ya Allah. Ya lanjut. Makanya saya pelajari dulu lah masing-masing itu masing-masing agama. Nah istrinya ada di samping nggak istrinya? Istri lagi kerja. Oh kerja, oke. Abang? Ya pengangguran. Saya masuk di antaranya kan, saya kan harus belajar dulu pakai logika. Oh pakai logika, oke nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya abang sholat nggak setiap hari? Enggak sih. Hah? Lo katanya Islam gimana sih? Kan KTP bang, makanya. Oh Islam KTP. Oh ya oke. Ya silakan. Mau nanya Gini apa nih? dulu Bang Ardi. Ya. Sholat maghrib itu ada berapa rakaat Pak?
Salat maghrib. Iya. 3 kalau nggak Coten salah. ini. Kok kalau nggak salah sih gimana sih Bang? 3. Oke lah, anggaplah. Jangan salah, saya juga pengagum kalian semua. Iya, nggak apa-apa, Bang Al-Fatihah, Dalbo. Bang. Iya, makanya saya Nggak apa-apa Bang Dalbo. mulai belajar itu dari kalian ini. Ya, siap Bang, siap. Oke, gini. Jadi pemacu Biar gitu kan. siap Bang, siap. Aku sangat menghargai Abang nih. Silakan Bang, mau tanya apa nih yang sekiranya bisa mematahkan keraguan-raguan Abang. Apa langsung ke poin aja. Poin apa yang membuat Abang ragu? Coba. Nah, sekarang begini ya. Mungkin saya saat ini sedang belajar. Saya dengar lagunya Bimbo. Aduh, kok ke lagu Bang? Iya makanya ada kaitannya. Oh Jangan iya salah. ya udah ya silakan. Jadi itu. Itu lagunya sejadah itu, sejadah panjang. Bukan. Ya pokoknya saya lagunya nggak hafal. Oh, tapi saya di Yamko situ- Rambe Yamko bukan? Yamko Rambe Yamko Aronawa Kumbe Temine kibe kubanyuko bumbeko nyumanu bungo awe ade. Bukan itu. Bukan itu. Jadi begini, kan dari dari situlah saya pengen tahu gitu kan ya. Ya di lagu-lagu qasidah juga ada gitu kan. Tapi yang saya dengar itu di lagu Bimbo. Tentang apa ya? Datangnya 3 agama samawi di Yerusalem gitu kan. Oke, terus? Di situ kan ada Yahudi, Nasrani, dan Islam. Terus? Nah, kaitannya dengan Kristen, apa Kristen juga berasal dari situ? Gitu aja deh. Tanya dulu di situ. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Kristen berasal dari Yerusalem gitu? Iya. Nah, kalau mengaku jawabannya adalah kalau mengaku-ngaku iya, tapi sebenarnya enggak. Kenapa kok enggak? Yang pertama, Kristen itu dari kata Kristus. Pasti kan? Kristen itu dari kata Kristos. Oke, Kristos itu bahasa mana? Abang tahu nggak? Bahasa mana tuh? Oke, Yunani. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani pada saat itu, orang Yunani pada saat itu menyembah apa? Dewa-dewa. Dewa-dewa. Berarti kata Kristos, aku nggak ngomong Mesias ya. Aku nggak ngomong Mesias. Karena Mesias itu bukan bahasa Yunani. Yang bahasa Yunani itu adalah Kristos. Betul ya Bang ya? Kristos, menyembah dewa-dewa. Menyembah pagan, artinya paganisme, penyembah dewa-dewa. Tuh. Nah, jadi Kristen itu sama sekali tidak pernah ada hubungannya dengan orang-orang Yahudi, nggak ada. Kenapa? Karena itu yang pertama tadi gitu. Kristos dari bahasa Yunani itu yang pertama. Oke. Yang kedua, orang Yahudi yang dia maksud Yesus itu tidak pernah mengenal Kristen, betul? Betul itu. Tidak pernah mengenal Kristen. Wah, aku ngomongku mirip-mirip kayak Bang Zuma. Tidak pernah. Masya Allah. Aku ngefans banget sama Bang Zuma tuh. Serius gitu ya. Apalagi sama Bang Yonatan ini. Wah, tuk 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 tuk. Gitu ya intinya. Jadi Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Tuk 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 tuk. Benar itu kejadian itu. Itu fakta itu. Fakta, itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, Yesus atau Isa ya, Nabi Isa kan yang Yesua HaMasyiah ya, aku ngomong Yesus deh. Yesua HaMasyiah itu dari Yerusalem itu yang di dalam Islam dipercaya sebagai Nabi Isa dan menerima kitab yang disebut adalah Injil.
itu tidak pernah mendelegasikan perintah-perintah tersebut kepada orang selain Bani Israel. Nggak pernah tuh. Nggak pernah tuh. Itu fakta yang ketiga, itu fakta itu. Fakta itu. Bahkan di Bible mereka sendiri tertulis bahwasanya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, yang dipanggil Bani Israel. Apa hukum yang terutama? Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah, kata Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu bayangkan coba, yang dipanggil Bani Israel, bukan hai Bani Yunani, hai orang-orang Kristos, hai orang-orang Kristen. Nggak ada tuh, nggak ada gitu tuh. Jadi Kristen itu hanya mengaku-ngaku saja berasal dari Yerusalem, hanya mengaku-ngaku saja tuh. Begitu Pak Redcliffe. Lah terus Nasrani sendiri dari kata Nasoro itu, Nasoro, Nazaret, kampungnya Yesus tuh. Berarti Nasrani itu ahli kitab. Jadi di dalam disebutkan Nasrani itu nggak ada tuh di Bible itu, nggak ada kata Nasrani gitu, nggak ada ya, betul nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Adanya di Quran, ya benar ya. Kalau saya salah tolong saya diluruskan teman-teman ya. Jadi Nasrani itu disebut karena memang Nabi Isa itu berasal dari Nazaret, begitu, dari kotanya namanya Nazaret. Betul gitu Bang Yonatan Andar. Kalau saya salah tolong dijelaskan, atau Gurunda semua mau masuk, atau Gurunda Maha Dewa mau meluruskan apa yang saya katakan, barangkali saya ada keliru nih, gitu. Ya benar, atau apa kata Pak Ustadz Ardiansa? Ustadz lagi, saya blokir juga nih lama-lama. Islam, Nasrani, sama Yahudi itu agama samawi, sementara Kristen itu agama Romawi. Jadi sama wi-nya aja, cuma beda belakangnya. Begini Pak Rodlev, kita percaya ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya menurunkan satu agama, yaitu Muslim. Tidak ada agama selain Muslim, itu tidak ada. Karena yang namanya Kristen itu bukanlah agama, tetapi Kristen bisa dikatakan sebagai organisasi, di mana organisasi itu seperti bola salju yang dimana makin membesar, dan akhirnya resmi dikatakan sebagai agama. Apakah Yahudi itu agama samawi? Yahudi itu agama samawi, berasal dari Allah. Apakah Nasrani itu agama samawi? Agama samawi, berasal dari Allah. Cuma sayang, agama Yahudi hanyalah diperuntukkan untuk keturunan Bani Yakob. Dan apakah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam membawa agama? Membawa agama. Agama yang dibawa oleh Yesus itu adalah agama Nasrani. Nasrani berasal dari kata Nazaret, nama tempat. Hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Jadi semua agama itu diambil dari nama orang-orang pada saat di tempat itu. Beda dengan halnya Islam. Islam itu tidak diambil dari nama tokoh, tidak diambil dari nama tempat, tidak diambil dari nama Sang Maha Pencipta, tetapi Islam diambil dari nama netral, yaitu keselamatan. Apakah orang-orang Yudaism mereka akan selamat? Insya Allah mereka selamat selama di zaman Nabi Musa alaihissalam. Apakah agama Nasrani mereka selamat? Mereka pun insya Allah selamat selama dia mengesahkan Allah dan mereka mengakui bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah, tetapi sayang hanya diperuntukkan untuk orang-orang Nasrani. Nah, bagaimana dengan sekarang? Ya, dengan sekarang itu adalah Islam. Untuk siapa? Rahmatan lil alamin. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Semua diseru. Tidak ada satupun di dalam Islam dikatakan wahai Bani Arab, tidak ada. Tetapi di Islam adanya itu wahai Bani Adam, hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang kafir,
Wahai orang munafik, tidak disebutkan nama tempat sama sekali karena Islam itu diperuntukkan untuk semua orang. Ingin selamat, silakan masuk Islam. Ingin celaka, silakan keluar dari Islam. Waduh, siapa telepon nih? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Wow, ternyata bukan dewa ini. Silakan Pak Rodet. Silakan guru-guru saya, Ustadz Yonatan Nandar. Atau Pak Redcliffe ditanggapi, silakan. Ya, luar biasa tanggapan dari Pak Redcliffe. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kita bisa dengar bersama-sama gitu kan. Ya, luar biasa. Terima kasih. Berarti apa nama, kalau yang saya lihat tuh ya, kalau yang saya lihat ini di apa yang saya alami ya, itu kalau ada orang Kristennya enak nih, biar saya itu nanya-nanya sekalian. Oh, ini dari sama Muslim. Dari Muslim Pak Diansah. Pak Rodet dari Muslim. Iya, iya. Wah, dewa pikir dari Kristen. Ya, lanjut. Ya. Iya, silakan Pak Redcliffe. Kan kalau apa namanya, dari kalau ada Kristennya kan enak. Jadi saling apa bantah-bantahan mengenai 3 agama samawi itu. Apa orang Kristen juga mengakui agama samawi itu atau tidak? Iya, klaim itu, klaim aja. Oh, klaiman ya. Makanya yang saya lihat itu ada apa namanya, ada Tuhan Yesus, ada Roh Bapa, terus apa lagi itu. Itu kok saya pikir kok kayak itu gitu ya, apa kayak orang Hindu gitu. Ya, memang tri-trian itu konsep-konsep aku nggak ngomong Hindu ya. Tri-trian itu adalah konsep dari paganisme, seperti mati dan bangkit kembali, itu konsep-konsep paganisme di Romawi kuno, termasuk Zeus, Mitra, Dewa Mitra, dan lain sebagainya. Banyak sih kalau soal paganisme gitu. Untuk Bang Mahadewa, saya bukan Muslim, cuman KTP doang. Terus apa, Kristen juga bukan. Ya, intinya begitu jawaban kami ya Pak. Gimana? Apa lagi? Kan istri Anda kan Kristen, masa nggak tahu sih? Justru itu saya tuh apa namanya kalau saya tanya sama istri saya tuh, dia kadang pertanyaan saya katanya dibilang aneh gitu kan. Dibilang aneh pertanyaannya gitu. Lah kenapa Bapak menikahi orang Kristen? Bapak kan Islam KTP-nya. Ya justru itu, saya KTP doang, keluarga saya Kristen. Ada yang Kristen, ada yang Muslim. Lah terus kenapa kok ditulis Islam KTP-nya? Kenapa? Mah, aneh mah. Supaya ini aja apa namanya, supaya ngurusin apa-apa tuh lancar, dilancarin aja gitu. Ngurusin apa? Ya kayak ngurusin apa di apa namanya, kayak sipil ini itu segala macam. Oh, kalau Kristen nggak lancar? Kristen juga nggak begitu paham juga ya, maksudnya apa nama, saya tinggal di itu apa namanya, kawasan mayoritas Muslim gitu kan. Iya, saya ini bingung loh Pak sebenarnya sama Bapak itu. Bingung sama Bapak. Coba gini deh. Hal apa yang bisa membatalkan keraguan-raguan Bapak untuk percaya kepada Islam? Hal apa coba? Coba sebutkan. Ini bukan masalah keraguan. Oh, berarti nggak ragu sama Islam? Saya tanya sekarang. Sekarang saya tanya, Bapak ragu nggak sama Islam?
Justru itu saya pengen belajar. Loh, iya, pertanyaan saya. Masalah ragu dan enggak. Kalau setelah kita sudah mengenal agama itu, nah, gini loh Pak. Apa namanya? Saat ini yang saya tanyakan sekarang ini posisi Bapak kan masih belum meluk Kristen, belum meluk Islam kan gitu. Iya betul. Ah, berarti kan ada keraguan di situ kan? Karena belum memutuskan. Kalau sudah memutuskan berarti sudah memilih, kan itu. Nah, berarti kita ini kan belum memilih. Iya. Nah, berarti masih ada keraguan. Nah, pertanyaan saya, apa yang Bapak ragukan dari Islam? Itu aja, poin langsung. Hah? Karena saya belum kenal, belum belajar gitu. Oh lah iya, belum kenal, belum belajar. Coba sekarang katanya apa? Sekarang poin apa yang menurut Bapak yang Bapak belum kenal? Contoh, Tuhan sudah kenal belum? Tuhannya Islam siapa? Ya, kebanyakan menyebut Allah. Allah. Bapak yakin nggak ada Allah itu ada? Saya yakin Tuhan itu ada. Enggak, saya tanya Allah itu ada, yakin nggak? Allah itu kan gelar. Jadi Allah itu, Allah itu nama. Iya. Konten ini Bang Ardi. Allah itu nama, Bang. Ya boleh disebut nama, oke lah. Ya memang nama kok. Oke, Tuhannya Islam Allah. Wih. Ya. Nabinya umat Islam siapa? Nabinya bukannya banyak ya, tapi yang sering disebut-sebut itu Muhammad. Oke, Nabi Muhammad. Kitabnya umat Islam apa? Al-Quran. Oke, Al-Quran. Udah kan? Udah tahu semua kan? Berarti sekarang tinggal belajarnya aja. Belajar apa? Bapak mau belajar apa? Ya justru itu, mempelajari dulu. Setelah mempelajari, nah barulah apa ajarannya seperti apa, kita kenali dulu kan, ibarat kata kenalan dulu, ya kan? Bapak usia berapa? Usia berapa sih? Justru saya udah apa namanya hampir 60-an, saya kan udah harus bersiap-siap, ya kan? Ya, oke, saya persingkat ya Pak, saya persingkat aja biar cepat karena mau Jumatan ya kan. Saya persingkat aja. Jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Tidak agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Jadi kalau ada agama lain selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah. Satu. Itu satu. Kedua, Tuhan nggak mungkin dua Pak. Tuhan pasti satu. Kristen mengklaim Tuhannya satu padahal tiga. Islam mengklaim Tuhannya satu, kenyataannya satu. Siapa yang satu itu? Allah. Nah, selesai, simple. Oke. Yang terus poin selanjutnya. Ketika Bapak meninggal dalam keadaan kafir atau tidak dalam keadaan menyembah Allah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka 100.000 juta persen, oh gimana ngomongnya ya? 100 juta ribu persen, ya gimana, susah kali Mak. 1 triliun persen Bapak akan masuk ke dalam neraka jahanam. Oke. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin enggak tuh. Pasti itu. Pasti itu, enggak mungkin enggak tuh. Innalladzina kafaru, aku kok lupa ayatnya ya. Lupa lah aku. Kekal di dalam neraka. Aku nggak ada suaranya. Loh. Cek. Kedengaran kok. Loh, nggak di bawah itu loh. Coba. Coba teman-teman di bawah. Coba aku pengen teman-teman di bawah ada suaranya nggak? Ada Pak Diansa, ada aman. Oh ya, oke. Oke, aku lanjut ya.
Aman. Oke, aku lanjut ya. Gini aja, Pak Diansah, diarahkan ke tempat kajian aja, tempat kajian Islam aja. Ini kan tempat diskusi, bukan tempat ini. Ya, ke tempat kajian aja, Bang. Jangan di sini, Bang ya. Cari tempat kajian Islam, ataupun kalau Abang mau belajar Kristen, silakan masuk ke room Kristen. Kalau mau belajar Islam, silakan masuk ke tempat kajian Islam. Di sini kita tempat diskusi, Pak ya. Gitu ya. Iya. Satu hal lagi ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tadi punya utang kan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi sungguh orang-orang kafir itu, Bang, dari golongan ahli-ahli kitab atau orang-orang musyrik dan orang-orang musyrik ya kan, atau menyekutukan Allah, itu tempatnya itu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kata Allah gimana? Mereka kekal di dalamnya lamanya. Kekal, Bang. Gak akan pernah keluar dari neraka tuh. Itu aja pesan dari aku sih. Itu aja, Bang Redcliffe. Silakan dipilih mumpung usianya masih, mumpung badannya masih ada rohnya. Gitu aja sih. Ya, lanjut Bang Dewa, aku izin mute sebentar ya. Oke, dari situlah karena faktor umur, makanya saya harus harus jelas gitu kan. Nanti saya dikubur kayak orang Muslim kah, kayak orang Kristen kah, begitu. Nah, dari situ saya pengen belajar gitu. Jangan sampai kayak kayak saya itu kayak hilang pegangan ketika usia saya udah mau ke 60-an. Begitu aja sih. Makanya saya pengen belajar. Kan setidaknya agama tuntunannya kan itu kan dari kitab-kitab yang mereka jadikan patokan. Justru itu saya pengen belajar dari situ. Pelajari ini aja Pak, QS 19 ayat 71. Ya, dia Kristen, Pak. Barusan yang ngomong Kristen tuh. Ya, intinya begitu ya, Pak ya. Intinya begitu, ya silahkan. Kalau mau percaya ya silakan, kalau mau ya silakan dipikir sendiri lah, Pak, karena Allah menciptakan kita itu lengkap dengan akal pikiran kita. Jadi jangan sampai bilang bahwasanya ketika disiksa di dalam neraka, jangan sampai bilang begini, oh kami nggak tahu kabar tentang Islam ya Allah. Oh, jangan sampai. Pasti akan dibilang kemana aja lu gitu kan nanti kan. Itu. Gitu ya Bang Redcliffe ya. Oke. Oke, saya harap Bang Redcliffe tetap nyimak komal-komal Muslim, jangan nyimak komal-komal Kristen ya. Karena komal-komal Kristen itu banyak penghujat, seperti atasnya Bapak tuh penghujat tuh. Gitu. Pakai logika aja lah Bang. Yang penting ajarannya masuk logika, mudah dimengerti, enggak berliku-liku, ya. Iya betul Pak, pakai logika. Betul Pak, pakai logika. Jangan sampai bilang Tuhannya satu tapi ternyata tiga ya Pak ya. Iya. Siapa Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Allah Bapa Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Berapa Tuhan? Satu. Nah, itu bukan logika tapi logila itu Pak. Itu sih Pak.
Makanya saya lewat komal-komal debat lintas agama ini dan itu, yang penting apa namanya, sekiranya masuk logika saya ambil gitu kan. Walaupun dari Kristen kah, dari Islam kah, dari ketika apa namanya ajarannya udah masuk di logika saya gitu kan. Benar Pak, pakai logika, ikut yang naik ke sorga. Emang ada Yesus naik ke surga? Coba aku pengen tahu. Udah Bang Redcliffe, makasih ya. Bang Redcliffe ya. Oke. Yuk. Coba buktikan ke saya ada Yesus naik ke surga. Coba buktikan. Di mana ayatnya Yesus naik ke surga? Coba. Oke, aku jawab ya. Ini jangan di mute terus ya. Iya, buktikan. Aku buka di sini ya. Sebentar di mute nih. Aku buka di sini ya. Aku buka di dataku juga. Sebutkan datanya ya. Aku buka dulu bentar. Banyak, datanya banyak. Aku nggak hafal. Tapi mana datanya? Pakai logika ya. Kita datanya pakai logika mana? aja. Loh, datanya Berani mana nggak Yesus pakai naik ke logika? surga? Loh, Berani nggak pakai logika? Berani. Jadi kamu nggak Anda ngomong sendiri. Kamu nggak percaya aku. Anda tadi kan bilang Yesus naik ke surga. Mana datanya? Mana? Coba, mana? Saya mute kalau Anda nggak bisa nunjukkan. Tunjukkan. Mana datanya Yesus naik ke surga? Mana? Oke, aku jawab ya. Mana? Kamu percaya Quran nggak? Mana Quran datanya aja. Yesus naik ke surga? Mana? Penghujat, nggak bisa penghujat, pasti jadi bubuk di sini. Ayo coba mana datanya Yesus naik ke surga? Mana? Ini di mute terus ya. Iyalah. Mana datanya Yesus naik ke surga? Ya coba tunjukkan Yesus terangkat ke surga. Tunjukkan. Ini kok ketakutan di mute? Loh, ya tunjukkan datanya. Saya minta data. Tunjukkan datanya. Yesus naik ke surga. Mana datanya? Kenapa di mute? Kalau Udah mau data jawab, jangan di mute jawab dong. aja. Ya Mau jawab data aja. Nggak? Ya oke. Mau Di mana? data nggak? Di mana Kenapa datanya? Kenapa Di mana mute? datanya? Oke, di mana datanya? Kenapa di mute? Langsung Kenapa di aja. mute? Langsung aja. Kenapa di mute? Ya, datanya mana? Mana? Oke, datanya ya. Datanya, faktanya. Datanya kamu kan mana? mengakui. Muter lagi, saya mute lagi, mampus. Datanya. Oh, di-mute lagi, Iya, saya di-mute mute lagi. lagi. Saya mute lagi kalau nggak ngejawab. Jawab. Ayo mana sebutkan. Kenapa di mute aku? Sebutkan mana datanya. Jadi kamu nggak percaya? Sebutkan datanya. Kamu nggak percaya? Kamu nggak percaya? Bubuk penghujat di sini bubuk, tenang. Masih di sorga. Mana datanya? Masih di sorga apa? Mana datanya Masih di Yesus sorga apa? naik ke sorga? Masih. Mana? Mana ditanya Yesus kok Almasih? Almasih di Gak usah ke sorga. Quran. Yesus naik ke sorga itu mana? Mana datanya Yesus naik ke sorga itu mana? Woi. Kamu aja dah. Mana Yesus naik ke sorga mana? Mampus ya. Ayo. Saya bisa buktikan Bu, Yesus itu ada di neraka Bu. Saya bisa buktikan. Bukan di surga, tapi di neraka. Ngapain aku sih? Ya Ibu sebutkan datanya dulu. Ini waktu kami tinggal 7 menit nih. Sebentar lagi setengah 12 mandi. Di situ dengerin Datanya mana Bu? Datanya mana? Datanya Ibu mana? tampilkan Kuclut. datanya. Mana Yesus naik ke surga? Saya akan tampilkan datanya. Kalau Yesus ada di neraka Bu. Ada di neraka Yesus Bu. Alkitab Ya. kamu Quran kamu nggak percaya. Aduh, ini orang Kamu yang ceramah maksa sama. Ya tenang aja Bang, tenang aja. Ini mainan saya ini, mainan saya biar dia jengkel sendiri. Baik Dewa, Jumatan dulu ya Bang Andi ya, mandi dulu ya. Oke Bang Izin Dewa mandi ya. siap. Makasih Aku semuanya. juga bentar lagi mau Assalamualaikum Jumatan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku nunggu Bang Dalbo. Bang Dibuka, Dalbo. dibuka. Mana datanya? Mana datanya? Mana naik ke surga? Mana datanya Yesus naik ke surga? Mana? Tinggal Sebutkan di aja. Google banyak. Nggak bisa sebutkan, enak Di aja. Google ayatnya Iya banyak. sebutkan ayatnya, sebutkan. Kamu benar-benar mencari Sebutkan. Di Google, Sebutkan, ya sebutkan. Oke, aku Sebutkan ya, sebutkan. Aku Google, Iya, Google sana Google, sebutkan. Aku Google, Iya Google sebutkan. Kalau aku Iya, sebutkan.
Sebutkan aku mana. Kalau aku Mana. Iya, agak. Aku sambil godain anakku ya kan. Mana. Wow. Iya. Nggih nak. Nggih. Nah. Mana datanya Yesus naik ke surga? Google aja, kucluk. Enak aja gua disuruh Google, mampus gua mute lu. Aku udah Google Google nih. Mana ayatnya? Dari detik.com. Iya. Matius 26 ayat 6. Detik.com. Lu nggak punya kitab rupanya kok ke detik.com. Lukas 9 Lukas 9 ayat berapa? Nih aku bukain. Lukas 9 ayat berapa? Yohanes, ini kok di mute terus? Ini gimana Lukas sih? satu ayat aja. Lukas 9 ayat berapa? Yohanes 6 ayat 62. Satu aja. Yohanes 7 ayat 33. Hey. Yohanes 14 ayat 2. Ditanya satu mana? Sebutkan satu yang mana? Yohanes berapa? Yohanes 6:62 ya. Aku Yohanes tunjukin 6. Alkitab. Dengerin kalau ada orang ngomong Yohanes 6:62 ya. Oke, aku buka. Kenapa kamu nggak suka? Sabar. Kenapa kamu? Kita buka dulu ya. Kenapa kamu nggak suka Almasih? Kenapa kamu nggak suka Almasih ke sorga? Katanya Yohanes 6:62. Almasih nggak di sorga. Sabar dulu. Kenapa? Duh. Mencurigai. Kok kejang-kejang ini loh. Mana? Kejang-kejang. Oke, kita buka dulu ayatnya. Ini debat apa nih di mute-nya? Ayatnya kita buka dulu. Yohanes 6:62. Suka Almasih adalah mana naik ke sorga? Mana naik ke sorga? Mana nggak ada ayatnya naik ke sorga. Nggak ada ayatnya ke sorga. Hui, nggak ada. Iblis itu di sorga ya? Mana naik ke sorga? Katanya Yohanes 6:62. Aku bacain ya. Aku bacain nih. Aku bacain. Sabar. Aku bacain dulu. Sabar ya. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Mana sorga? Mana sorga? Hoi. Mana sorga? Mana sorga? Tempat ini mana tulisan sorganya? Mana tulisan sorganya? Tulisan sorganya mana? Bisa dijawab nggak nih? Iya, mana tulisan sorganya? Jawab. Bisa dijawab nggak nih? Ya, tulisan sorganya mana? Tulisan sorganya mana? Bisa dijawab nggak nih? Di mute terus. Ya, tulisan sorganya mana? Ke tempat di mana sebelum berada. Itu kan jelas sebelum berada tuh Yesus di surga. Iya, tulisan sorganya mana? Tulisan sorganya. Menjadi manusia, Yesus tuh di langit atau di sorga. Tulisan sorganya mana? Ditanya kok. Mana? Mana tulisan ayat sebelumnya Yesus sebelum manusia ada ya bersama dengan mana Bapa, tulisan ada di sorga? Ayat sebelumnya Yohanes 6:61 malah nggak ada tulisan sorga. Yohanes 6:61 iya kan? Itu malah nggak ada. Mana tulisannya Yesus nih? Nggak ada kok. Dasar terguncang. Terguncang ya. Kasihan nih ngomong terus ya. Nggak kedengeran dia ngomong. Ini mute terus. Mampus, emosi sendiri dia. Diajak diskusi baik-baik nggak bisa. Panik. Diajak diskusi baik-baik nggak bisa. Mana datanya Yesus naik ke sorga? Coba buktikan ke saya. Mana tulisan naik ke sorga mana? Mana tulisan naik ke sorga? Mana tulisan ke sorga? Kasihan, sakit kan kena mute terus, mampus ya kau. Mampus kena mute terus, mampus. Mampus. Ayo mampus ya. Kau bisa apa di sini? Kau jadi pembantu di sini. Nggak bisa buka mute, nggak kedengeran suaranya. Hadapin penghujat kayak kau ini cukup di mute aja. Mana? Mampus. Di Yohanes 6:62 nggak ada tulisan sorga tuh, nggak ada tuh. Coba. Kau katanya Yohanes 6:62. Coba teman-teman kalau nggak percaya silahkan cek ya. Yohanes 6:62 ada nggak tulisan sorga? Nggak ada.
Jangan ngarang. Dasar. Aku jawab. Guys, Markus ditanya 16. dari tadi. Ini gimana sih nih orang? Ah, mampus. Jengkel kan lu. Mampus. Jengkel kan lu. Mampus, nikmatin tuh. Nikmatin tuh. Salah siapa? Diajak diskusi baik-baik, lu nggak bisa gitu loh. Nyerocos aja sendiri. Ya. Kalau punya mulut dua tuh minimal satu aja yang dipakai, jangan dua-duanya dipakai. Mampus. Kau nggak bisa komen di bawah juga kan? Mampus, rasain. Mampus. Saya kulitin kau di sini, mampus. Rasain. Mampus, diem kan lu? Ayo, nggak bisa ngomong. Belum waktunya sholat Jumat teman-teman di sini. Tenang aja, aku pasti hajar ini ya. Ini kita nikmatin dulu teman-teman. Mampus kau. Mampus, Markus. Kau bisa diskusi nggak? Saya tanya. Kalau kau bisa diskusi, kalau kau bisa diskusi dengan tenang, aku akan sangat meladeni kamu dengan perdiskusian dengan baik. Ayo coba. Bisa nggak diskusi? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Oke, bisa ya. Aku nggak mute ya. Bisa ya. Oke. Aku buka ya. Markus berapa? Aku buka. Markus 16 ayat 13. Oke, kau diam dulu. Aku buka. Aku buka open cam ya. Ini aku open cam dulu teman-teman ya. Markus 16 yang anak yang Markus berapa? 16 ayat 19. Ayat 19. Oh, ini ayat palsu itu. Aduh. Ya udah ini. Terangkatlah ia ke surga ini kan? Ini kan, betul? Iya. Nah, kita cek teks aslinya. Apa teks aslinya berbunyi? Ya sabar dulu ya. Sabar dulu. Heston, sabar dulu. Kita cek. Sabar dulu ya. Sabar, aku baca dulu. Katanya bisa diskusi, gimana sih? Santai lah. Heston, Oranon, ingat ya. Di sini pakai kata Oranon. Oranon ini artinya sorga atau langit? Coba. Ya langit, sorga, nggak masalah. Oh, berarti langit sama dengan sorga? Ya, iya sama aja. Oh, berarti kalau pesawat terbang itu terbangnya di langit atau di sorga? Ya itu kan langitnya beda. Oh, langit ini langit apa? Ini pesawat, bukan sorga. Kucluk. Pesawat terbang di langit-langit. Ini langit, bukan sorga. Kucluk. Punya langit. Ini langit ini. Ini bukan sorga. Ini langit. Kamu mau terjemahin mulut? Oranon ini. Langit. Lalu mereka terangkatlah ia ke langit. Ini baru benar, bukan sorga. Gimana sih? Beda. Kalau sorga itu bahasa. Jadi dengerin. Sorga. Coba aku tanya dong bahasa. Sabar. Di Islam Sabar dulu. Kalau sorga bahasa Yunaninya apa? Kalau sorga. Enggak, saya tanya bahasa Yunaninya sorga apa? Ada langit pertama, lapis legit. Saya tanya. Saya mute lagi loh. Kamu kalau nggak bisa diskusi, saya mute terus loh. Kalau kamu bisa diskusi, saya nggak akan mute kamu. Kurang enak gimana saya? Bisa nggak diskusi? Ya kamu maksa. Bisa nggak? Kamu bukan diskusi, maksa. Oh, saya tanya paradiso. Coba saya tanya sorga ini. Kamu maksa. Sorga. Bukan diskusi. Sorga. Kamu nggak suka. Dengerin dulu. Sorga ini bahasa Yunaninya apa? Sorga bahasa Yunaninya apa? Jawab dulu. Kamu nggak terima karena jawab dulu. Sorga ini bahasa Yunaninya apa? Kenapa? Masalah. Mampus kau ke sungai, ke neraka. Mampus kau, mampus. Terangkatlah ia ke sorga. Sorga ini, kenapa kok diganti sorga sama teman-teman Kristen? Ya karena agar Yesus dipikir naiknya ke sorga. Padahal apa, teman-teman? Padahal apa? Lalu terangkatlah ke sorga kan? Nih coba. Apa bacanya? Uranos.
Ini kalau nggak percaya, aku bukain ya. Kisah Para Rasul 1:11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ini ada langit. Yesus ini yang terangkat ke surga. Ini ada surga, ada langit, ada surga. Mari kita cek. Harusnya ini berbeda nih, karena langit bukan surga, surga bukan langit. Nah, ya kan? Ya coba kita cek teks originalnya ya, langit ya. Langit di sini. Pakai kata apa dia? Nih ya. Blepontes, Heiston, mana? Uranon. Loh, Uranon. Langit. Nih ya, kita cek ya, langit ya. Mana langit? Nah, ini langit ya, langit kita cek ya. Kita klik. Jediar Uranos. Ayo. Ayo, diartikan sama mereka sorga. Ini kuculuknya minta ampun gitu loh. Tapi ketika di sini sorga, kenapa di sini langit? Ya, ya, udahlah mendefinisikan sendiri, ya, udahlah mengartikan sendiri, salah pula. Ayo, harusnya kalau ini memang Uranon, harusnya sorga juga dong ini ditulisnya, bukan langit dong. Berarti gini, mengapakah kamu berdiri melihat ke sorga? Yesus ini yang terangkat ke sorga. Harusnya kalau Uranos diartikan sorga, ini sorga harusnya. Kenapa? Kok diartikan langit? Woi, cuplis. Tipu-tipu. Kau mau tipu-tipu sama saya tak ya? Bodoh remeh. Gak bisa kau tipu-tipu umat Islam. Umat Islam itu semuanya cerdas tak ya? Gak ada yang kuceluk kayak kau. Kau pasti panas di bawah kan? Gak bisa komen. Mampus kau. Mampus gak bisa komen kau. Ayo. Langit diartikan Uranos. Sorga diartikan apa? Uranos juga. Gigimu gendut. Aduh, kacau ini. Jadi artinya itu adalah paradiso. Ini harusnya nih aku kasih tahu ya. Kalau di sini ya diartikan Firdaus, teman-teman. Firdaus ya. Aku kasih contoh ya. Firdaus. Kayak gini aja ya. Aku berkata pada sungguh hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus ya, kita cek nih Lukas 23 ayat 43. Firdaus. Firdaus ya, Firdaus ya teman-teman ya. Mana Firdaus? Nah ini paradiso. Yeay. Paradiso. Yeay. Nih. Ya Firdaus ya kan 3857 nih. Paradiso. Yeay. Paradiso. Yeay. Apa artinya di sini? Coba paradiso. Istilah Firdaus dipakai untuk menunjukkan sorga. Paradiso itu sorga. Kalau Uranon atau Uranos atau Uranos itu langit, kucluk. Ayo, ini Bibelmu sendiri yang bilang. Istilah Firdaus dipakai untuk menunjukkan sorga. Sorga dan Firdaus menunjukkan tempat yang sama.